Di hotel tempat Long Ge dan yang lainnya menginap. Xuan Yuan Xiaoyu, bukankah kamu pernah tinggal di pusat kota sebelumnya? Kenapa kamu tidak punya rumah sendiri? Saya seorang yatim piatu. Ada orang lain yang membesarkan saya sebelumnya. Maafkan aku tidak bermaksud demikian, kata Xiao Ling. Tidak ada apa-apa, Saudara Xiaoyu, sekarang kita berteman, bisakah Anda memberitahu kami beberapa teknik memurnikan senjata? Tanya Xiao Liang. Tentu saja, Xuan Yuan Xiaoyu berkata sambil tersenyum, ada 3 langkah untuk menyempurnakan senjata. Langkah pertama adalah melelehkan bahan dan menghancurkannya menjadi bentuk yang Anda butuhkan. Ini adalah embrio kental. Langkah ini membutuhkan lebih banyak api sungguhan di tubuhmu. Tinggi, hanya dengan keterampilan tinggi dan api sungguhan yang kuat kamu dapat melelehkan material bermutu tinggi. Ya, Long Ge dan yang lainnya mengangguk diam-diam, dan Long Ge berpikir dalam benaknya, api asliku adalah api langit, pastinya sangat canggih. Langkah kedua dalam menyempurnakan suatu senjata adalah mengukir formasi, yaitu mengukir formasi pada peralatan. Ini membutuhkan kekuatan mental yang tinggi, dan juga membutuhkan atribut dan semangat juang yang tinggi. Semakin kuat pencapaian atribut, semakin kuat pula formasinya, tetapi yang terpenting adalah kekuatan mental. Hanya dengan kekuatan mental yang baik integrasi formasi dapat menjadi lebih baik. Ya, Long Ge tersenyum dan mengangguk. Kekuatan mentalnya telah mencapai tingkat kedua Kitai. Langkah terakhir adalah menyerang. Kamu tidak perlu menyerang senjata yang telah kamu sempurnakan. Siapapun yang menggunakan darahmu akan menjadi orang yang membantu senjata itu menyerang. Kata Xuan Yuan Xiaoyu sambil tersenyum, lalu mengeluarkan tembaga ilahi dia baru saja menyempurnakan. Pedang tingkat rendah, pedang ini adalah senjata favoritku, jadi aku menggunakan darahku sendiri untuk membantunya menyerang. Setelah menyerang, senjata itu menjadi utuh dengan diriku sendiri. Setelah dipelihara di dalam tubuh, mungkin masih ada, digunakan di masa depan. Kamu bisa menyelamatkan hidupmu. Long Ge dan yang lainnya menghela nafas saat mereka melihat pedang terbang di sekitar tubuh Xuan Yuan Xiaoyu. Aku ingin tahu tingkat pedang apa yang bisa berkomunikasi denganku. Long Ge bertanya. Selama kamu mencapai tingkat perunggu dewa atau lebih tinggi, kamu dapat berkomunikasi dengan dirimu sendiri. Kata Xuan Yuan Xiaoyu. Jika sebuah senjata lebih tinggi dari level tembaga dewa tetapi tidak dapat menyalurkan roh, apa alasannya? Long Ge tiba-tiba teringat pada pedang dewa perang miliknya. Senjata yang digunakan oleh dewa perang pastilah artefak tingkat tinggi, tapi sampai sekarang, dewa perang ini, Zhan Dao belum bisa berkomunikasi dengannya. Ini pasti karena jiwa pemilik senjata itu belum dimusnahkan. Oh, Long Ge mengangguk. Pemilik pedang dewa perang adalah dewa perang. Tentu saja, dewa seperti dewa perang tidak akan mati begitu saja. Dewa kegelapan, dewa cahaya, dan dewa Hades, tetapi Yuan para dewa masih abadi. Hanya dengan melihat perisai pelindung benua penyemprot ibel, Anda dapat mengetahui bahwa selama dewa perang itu abadi, perisai semangat juang tidak akan rusak. Tapi di manakah roh dewa perang? Jika dewa perang telah mendapatkan kembali kekuatannya, maka dia harus kembali untuk meminta pedang dewa perang, tetapi dia tidak dapat meminta perlengkapannya sendiri, yang berarti dia hanya memiliki jiwa yang tersisa. Di mana jiwanya? Apakah itu ada di harta karun Ares? Maksudmu, Kai Feng bisa menggunakan darah apa saja? Xiao Hong bertanya. Yah, semakin baik darah yang digunakan, semakin baik atribut peralatan setelah diaktifkan. Xuan Yuan Xiaoyu berkata sambil tersenyum, jika Anda menggunakan darah keluarga kilin Anda untuk mengaktifkan inisiatif, itu pasti akan terjadi memiliki atribut memperlambat waktu, dan atribut api juga relatif bagus. Haha, mulai sekarang, saat aku menyempurnakan senjata, aku akan menggunakan darahku sendiri untuk menyerang mereka. Kata Kilin Xiao Hong sambil tersenyum. Haha, Long Ge dan yang lainnya tertawa. Sepertinya semua orang menyukai peralatan psikis. Namun, material setingkat tembaga ilahi sangat sulit ditemukan. Long Ge merasa darahnya mungkin merupakan bahan yang bagus untuk senjata front end, karena semangat juangnya memiliki semua atribut. Haha, hanya ada begitu banyak keterampilan dalam pemurnian senjata. Sisanya adalah kamu harus berlatih lebih banyak dan memahaminya sendiri. Baiklah, mari kita coba menyempurnakan artefak hari ini. Long Ge berkata kepada semua orang sambil tersenyum. Ya, Huo Wu dan yang lainnya mengangguk. Mereka harus mencoba memperbaiki artefak itu sekarang. Jika tidak, mereka bahkan tidak akan bisa memperbaiki artefak biasa. Akan sangat memalukan untuk tersingkir di babak pertama besok. Oke, sempurnakan saja perlahan, kata Xuan Yuan Xiaoyu sambil tersenyum, lalu duduk bersila untuk menyesuaikan kekuatan mentalnya, dan berusaha untuk menyesuaikan kekuatan mentalnya ke kondisi puncaknya sebelum besok. Xuan Yuan Xiaoyu telah memberikan sejumlah besar material kelas bawah kepada Long Ge dan yang lainnya, jadi Long Ge dan yang lainnya memiliki cukup material untuk menyempurnakan senjata.
Hotel keluarga Suanyuan juga sangat istimewa, untuk memudahkan pelanggan dalam memurnikan senjata. Hotel ini bahkan memiliki tempat khusus untuk memurnikan senjata di dalam kamar, sehingga sangat nyaman bagi Long Ge dan yang lainnya. Mari kita mulai mencoba menyempurnakan artefaknya. Long Ge berkata kepada Huo Wu dan yang lainnya sambil tersenyum. Ya, Huo Wu dan yang lainnya mengangguk dan mulai menyempurnakan senjata mereka. Long Ge juga mulai menyempurnakan senjata dengan serius sesuai dengan metode yang dikatakan Suanyuan Xiaoyu. Langkah pertama adalah memadatkan embrio. Saya melihat Long Ge mempersembahkan api surgawi dan mulai membakar bahan-bahan di meja pemurnian. Sepotong besi meteorit yang digunakan untuk memurnikan peralatan tingkat kayu suci mulai meleleh perlahan di bawah pembakaran api langit ungu Dragon Song. Meskipun api langit ungu Long Ge hanya satu warna, tetap saja api langit, jadi meteorit masih sangat mudah meleleh. Di bawah pembakaran api langit ungu, besi meteorit secara bertahap meleleh. Pada saat ini, Long Ge mengeluarkan palu dan membungkusnya dengan energi tempur, dan mulai memukul besi meteorit yang meleleh tersebut. Besi meteorit panas bisa jadi palunya meleleh, jadi harus dibalut semangat juang. Apa yang harus aku perbaiki? Sempurnakan saja pisau kecil, Long Ge berpikir dalam benaknya. Karena ini pertama kalinya menyempurnakan artefak, Long Ge menggunakan bahan yang relatif sedikit. Kemudian, Long Ge mulai menumbuk bahan tersebut. Long Ge sudah menguasai metode menumbuk pada proses pemurnian sebelumnya, jadi dia segera membentuk pisau kecil. Langkah kedua adalah mengukir formasi. Long Ge memiliki semua atribut semangat juang, jadi 5 formasi ini terukir di pisaunya. Formasi atribut kayu memulihkan semangat juang terukir di gagang pisau, dan formasi atribut air kelincahan terukir di gagang pisau. Formasi atribut api terukir dengan keras di tubuhnya, dan formasi logam terukir tajam di bilah pisaunya. Formasi atribut bumi terukir dengan kuat di bagian belakang pedang. Karena kekuatan mental Super Long Ge, seluruh proses ukiran formasi selesai dalam sekali jalan. Setelah ukiran selesai, 5 formasi secara diam-diam digabungkan menjadi satu kesatuan, yang tidak diharapkan oleh Long Ge sendiri. Haha, jika kita mengukir formasi seperti ini mulai sekarang, itu pasti akan sangat kuat. Long Ge merasakan pisau di hatinya, dan kemudian sampai pada langkah terakhir. Langkah ketiga adalah memulai serangan. Long Ge merasa sangat puas dengan senjata ini, jadi dia menggaruk ujung jarinya dengan pisau. Tiba-tiba, gumpalan darah diserap oleh pisau dan meleleh ke dalam pisau. Bas pisau itu sepertinya memiliki spiritualitas dan menyatu dengan Long Song menjadi satu kesatuan. Hei, bukankah dikatakan bahwa hanya senjata yang mencapai tingkat perunggu dewa yang bersifat spiritual? Mengapa pisau ini juga spiritual? Long Ge terkejut, dan kemudian mulai bermain dengan pisau yang baru disempurnakan bahwa pisau ini pisau yang terbuat dari bahan kayu suci tingkat rendah sebenarnya telah mencapai tingkat kayu suci tingkat tinggi. Long Ge terkejut. Jika level pemurnian senjatanya mencapai level ini setiap saat, maka kompetisi pemurnian senjata ini pasti akan menghasilkan pencapaian yang luar biasa. Tapi Long Ge juga tahu bahwa keadaan fusi formasi seperti itu jarang terjadi. Dia juga tahu bahwa lebih sulit untuk menyempurnakan peralatan tingkat tinggi, dan hanya dengan menyempurnakan peralatan yang lebih kecil keadaan seperti itu dapat dicapai. Long Ge memainkan pisaunya dengan puas, lalu memandang Huo Wu dan yang lainnya. Huo Wu dan yang lainnya masih menyempurnakan artefak tersebut. Kekuatan mental, api asli, dan atribut mereka tidak sekuat Long Ge, jadi wajar jika pemurniannya lebih lambat. Selagi masih ada waktu, Long Ge duduk bersila, memejamkan mata dan meninjau keadaan pemurnian senjata tadi. Jika ada keadaan seperti itu besok, dia pasti akan menonjol dalam kompetisi pemurnian senjata. Setelah 10 jam pemurnian, Huo Wu dan yang lainnya juga menyempurnakan peralatan kayu suci tingkat rendah mereka sendiri. Yang disempurnakan oleh Huo Wu adalah sebuah pakaian. Karena pakaian ini sangat besar dan memiliki banyak formasi, formasi tersebut tidak terlalu baik dalam menyatukannya peralatan kelas. Pakaian ini terintegrasi sepenuhnya, dan seluruh tubuhnya berwarna merah. Huo Wu terlihat sangat cantik setelah memakainya, tetapi Huo Wu masih mengenakan perlengkapan lengkap Senmu kelas menengah grade Senmu, dia pasti akan ditertawakan sampai mati oleh orang lain di keluarga Suanyuan. Sepasang sepatu bot yang disempurnakan oleh Xiaoling, meskipun gayanya sangat indah, bagaimanapun juga itu adalah perlengkapan Senmu tingkat rendah, tapi bagus untuk bisa menyempurnakannya untuk pertama kalinya. Xiao Hong menyempurnakan sepasang sarung tangan, yang merupakan tingkat paling bawah dari pohon suci. Xiao Xing menyempurnakan syal, pohon suci tingkat rendah. Segala sesuatu yang disempurnakan oleh Xiaoling dan yang lainnya diberikan kepada 3 bersaudara kilin. Ketiga kilin bersaudara juga menyempurnakan beberapa perlengkapan tingkat rendah dari pohon suci Tibi dan memberikannya kepada Xiaoling dan yang lainnya. Setiap orang telah mencapai tujuan belajar menyempurnakan artefak, dan langkah selanjutnya adalah berpartisipasi dalam kompetisi pemurnian artefak.
Haha, apakah semuanya siap? Suanyuan Xiaoyu membuka matanya dan tersenyum. Setelah 10 jam penyesuaian napas, dia telah menyesuaikan kondisinya ke kondisi terbaik. Siap, kata Longge sambil memainkan pisau kayu suci bermutu tinggi di tangannya. Suanyuan Xiaoyu tampak terkejut saat melihat pisau di tangan Longge, karena dia tahu bahwa bahan yang dia berikan kepada Longge dan yang lainnya hanya dapat memurnikan senjata kayu suci tingkat rendah. Tetapi Longge dapat memurnikan senjata kayu suci tingkat tinggi, yang menunjukkan bahwa keterampilan pemurnian Longge tingkat peralatannya juga sangat tinggi. Bersiaplah, ayo pergi ke kompetisi pemurnian senjata secepatnya, kata Xiao Ling sambil tersenyum. Baiklah, ayo pergi, kata Suanyuan Xiaoyu. Di tempat kompetisi pemurnian senjata, sebuah palu besar menjulang ke langit. Di sekeliling palu adalah panggung untuk kompetisi pemurnian senjata. Sekarang, ada sekitar 50.000 orang berkumpul di arena ini. Orang-orang ini ada di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemurnian senjata. Dan di samping arena ini, ada jutaan orang yang mengelilinginya. Longge dan yang lainnya kini telah tiba di tempat kompetisi. Melihat begitu banyak orang, Longge dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas. Haha, ada begitu banyak orang di keluarga Suanyuan yang menyempurnakan senjata. Tidak banyak orang saat kita mendaftar kemarin. Saya kira banyak orang yang mengatur nafas mereka di hotel kemarin, jadi saya kira mereka semua akan keluar hari ini. Tidak masalah jika ada lebih banyak orang. Yang terpenting kita tidak satu kelompok. Artinya kita tidak akan langsung berhadapan langsung, kata Longge sambil tersenyum. Baiklah, saya harap kita bisa bertemu lagi setelah kelompok kita muncul dan tersingkir. Ya, Longge mengangguk, sekarang mari kita pergi ke kompetisi secara terpisah. Saya harap kita bisa menonjol. Sampai jumpa di babak penyisihan. Ya, Huo Wu dan yang lainnya mengangguk, lalu pergi berkompetisi. Area arena pemurnian senjata memiliki radius ratusan mil dan terbagi menjadi total 128 area. Dengan kata lain, hanya 128 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi pemurnian senjata yang dapat menonjol, dan sisanya akan tersingkir. Longge dan yang lainnya cukup beruntung berada di distrik berbeda. Dengan kata lain, Longge dan yang lainnya hanya bisa bertemu di babak sistem gugur. Longge dengan cepat berjalan ke area kompetisinya, area 28. Ada juga lebih dari 300 orang di distrik 28. Bagi banyak orang, untuk menentukan ahli pemurnian senjata, tingkat pemurnian senjata dilakukan dari rendah ke tinggi. Babak 1 memperbaiki peralatan kayu suci tingkat rendah. Batas waktu adalah 6 jam. Material tersebut telah ditempatkan di depan lebih dari 300 pemain. Yang harus mereka lakukan hanyalah menggunakan material ini untuk menyempurnakan peralatan Shenmue tingkat rendah. Permainan dimulai. Master level kita yang bertanggung jawab atas kompetisi di distrik 28 mengumumkan dengan keras, dan kemudian, seluruh distrik 28 mulai berkompetisi dengan ding 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 ding. Divisi lain juga sudah mulai berkompetisi. Longge tidak punya waktu untuk memikirkan Huo Wu dan yang lainnya, dia hanya perlu memperbaiki peralatannya. 6 jam adalah waktu yang cukup. Longge berkata sambil tersenyum, lalu menarik napas dalam-dalam dan memulai permainannya. Peng api langit yang membara diluncurkan, dan api langit mulai membakar material sepuasnya, dan material tersebut meleleh dalam waktu singkat. Langkah pertama adalah memadatkan embrio. Longge membungkus palu dengan semangat juang, dan kemudian memukul material tersebut dengan fleksibel. Hanya dalam 30 menit, Longge menghancurkan material tersebut menjadi embrio. Kali ini Longge menyempurnakan pedang, karena senjata yang paling mudah untuk disempurnakan adalah pedang. Pada saat ini, Longge tidak berani menyempurnakan peralatan seperti sarung tangan. Semua pemain memiliki ide ini, jadi mereka semua menyempurnakan senjata, tetapi umumnya tidak ada yang menyempurnakan armor. Langkah kedua adalah mengukir formasi. Longge mulai mengukir formasi pada pedang. Formasi energi pertarungan atribut kayu dan formasi energi pertarungan atribut air terukir di gagang pedang, memungkinkan pengguna pedang memulihkan energi bertarung mereka lebih cepat dan bergerak lebih fleksibel. Formasi roh juang atribut api terukir pada pedang, membuat pedang lebih meledak saat menyerang. Formasi semangat juang metalik terukir pada bilahnya, sehingga memudahkan untuk menembus pertahanan musuh saat menyerang. Formasi semangat juang atribut bumi terukir pada pedang, membuatnya lebih tangguh. Saat mengukir, Anda harus menggunakan kontrol mental. Jika tidak mengontrolnya dengan baik, pedangnya akan patah. Setelah 5 formasi Longge diukir, formasi tersebut juga terintegrasi, tetapi integrasinya kurang baik dibandingkan pisau. Ini normal. Umumnya, senjata yang lebih besar lebih sulit untuk digabungkan, sehingga kualitas pemurnian senjata yang lebih besar juga lebih rendah, dan baju besi adalah yang paling sulit untuk digabungkan, jadi baju besi tingkat tinggi bahkan lebih langka.
Inilah sebabnya Long Ge dan yang lainnya mengirimkan senjata tembaga ilahi bermutu tinggi kepada kepala keluarga Qian, dan kepala keluarga Qian sangat tersentuh. Langkah ketiga adalah memulai serangan. Long Ge merasa pedang panjang ini masih bisa diterima, lalu dia menggaruk ujung jarinya dengan bilah pedang. Tiba-tiba, gumpalan darah tersedot oleh pedang panjang itu. Tiba-tiba, pedang panjang itu bisa menyatu ke dalam tubuh Long Ge sesuka hati. Jika Long Ge ingin memberikan pedang ini, batalkan saja kepemilikannya. Long Ge hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyempurnakan pedang panjang ini, dan kualitas pedang panjang ini masih sangat bagus. Long Ge memegangnya di tangannya dan mulai memainkannya. Pedang panjang kayu suci tingkat menengah, panjang 6 kaki dan berat 1000 kg, bisa kuat atau lembut, sangat bagus. Saya telah selesai menyempurnakannya. Saya ingin tahu apakah Huo Wu dan yang lainnya telah selesai menyempurnakannya. Long Ge berpikir, dan kemudian kekuatan mentalnya menyebar, dan segera dia menemukan Huo Wu dan yang lainnya telah selesai menyempurnakannya. Huo Wu, Xiao Ling, Xiao Hong juga siap menyelesaikan pemurnian, ketiga saudara kilin masih dalam proses mengukir formasi, dan Murong Xiaoxing masih memadatkan embrio, yang menunjukkan kecepatan dan level pemurnian semua orang. Tepat setelah pemurnian Long Song selesai, beberapa ahli pemurnian senjata juga menyelesaikan pemurnian, sementara sisanya masih menyempurnakan. Secara umum, 6 jam sudah cukup untuk menyempurnakan artefak pohon suci tingkat rendah. Jika Anda bahkan tidak dapat menyempurnakan artefak pohon suci tingkat rendah, mengapa Anda malah berkompetisi? Benar saja, 6 jam kemudian, semua orang menyerahkan peralatan yang telah mereka sempurnakan. Babak pertama, semuanya lolos. Mari kita lanjutkan ke babak kedua, menyempurnakan artefak kayu suci kelas menengah. Kata tetua tingkat Kitai yang bertanggung jawab atas kompetisi. Hanya tetua keluarga Suanyuan yang memenuhi syarat untuk menilai pemenang. Putaran kedua, ayo, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu memulai kompetisi putaran kedua. Di depan Long Ge terdapat bahan yang dapat digunakan untuk memurnikan kayu suci kelas menengah. Kali ini Long Ge ingin menantang dirinya sendiri dan memurnikan sarung tangan. Proses pembuatan sarung tangan lebih rumit dan memakan waktu, tapi 6 jam sudah cukup untuk Long Ge. Long Ge masih mengikuti 3 langkah menyempurnakan senjata dan mulai menyempurnakannya. Bahannya terlebih dahulu dicairkan dan dipoles menjadi bentuk sarung tangan. Proses ini memakan waktu 3 jam. Kemudian, Long Ge mengukir formasi di setiap jari kedua sarung tangan. Formasi atribut api, meledak, terukir di ibu jari. Formasi atribut bumi tebal dan terukir di telapak tangan Anda. Formasi logam, porui, terukir di jari telunjuk dan jari tengah. Formasi atribut air, cerdas, terukir di jari manis. Formasi atribut kayu, pemulihan, terukir di jari kelingking. Setelah mengukir formasi, Long Ge mulai memadukannya. Tanpa diduga, hasil fusi ini lebih baik, membuat seluruh sarung tangan mencapai tingkat pohon keramat kelas atas. Butuh waktu 1 jam penuh untuk membentuk formasi, tapi serangan terakhir lebih mudah. Long Ge meneteskan 2 tetes darah ke sarung tangan, dan kemudian sarung tangan itu bisa dicampur ke dalam tubuh sesuka hati. Setelah menyempurnakan sarung tangan yang bagus, Long Ge ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika dia datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemurnian senjata, semua senjata yang dia sempurnakan harus diserahkan, jadi kecuali Long Ge ingin secara sukarela mundur dari kompetisi, semua peralatan ini harus diserahkan. Ketika kamu memiliki material yang bagus di masa depan, kamu dapat menyempurnakan 1 set peralatan yang kamu puas. Kata Long Ge sambil tersenyum. Setelah Long Ge selesai menyempurnakannya kali ini, dia menemukan bahwa 4 jam telah berlalu. Sebagian besar orang di area ini telah selesai menyempurnakannya, dan hanya sejumlah kecil orang dengan keterampilan buruk yang belum berhasil menyempurnakannya. Bagaimana pemurnian Huo Wu dan yang lainnya? Long Ge melepaskan kekuatan mentalnya dan langsung menangkap situasi pemurnian Huo Wu dan yang lainnya. Suanyuan Xiaoyu, Huo Wu, Xiao Ling, dan Xiao Hong telah dimurnikan. Mereka memiliki kekuatan mental yang tinggi dan semangat juang yang kuat, dan wajar jika mereka dimurnikan dengan cepat. Ketiga bersaudara kilin masih mengukir formasi, dan mental mereka kekuatan relatif lemah. Meskipun mereka sekarang bersama Xiao Ling dan yang lainnya bersama, namun masih membutuhkan waktu agar kekuatan mental mereka tumbuh. Api sejati pendek Ki-9 tingkat terlalu lemah, dan Murong Xiaoxing tidak pandai dalam melawan energi atribut api, jadi dia lambat untuk memperbaikinya, dan dia akan tersingkir di babak ini. Sudah waktunya untuk kompetisi putaran kedua. Silakan serahkan peralatan yang telah Anda sempurnakan. Jadi, semua orang menyerahkan peralatan mereka. Tentu saja, mereka yang tidak bisa menyerahkan peralatan mereka langsung tersingkir, dan mereka yang peralatan yang diserahkan tidak mencapai level Senmu kelas menengah juga tersingkir. Namun, sebagian besar berhasil disempurnakan, dan hanya sedikit yang tersingkir.
Sayangnya, Murong Xiaoxing tersingkir. Sepertinya dia harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk meningkatkan keterampilannya di masa depan. Ada lebih dari 300 orang di area Longge, dan masih ada 300 orang tersisa setelah putaran kedua, yang menunjukkan bahwa tingkat pemurnian senjata setiap orang masih sangat bagus. Jika salah satu dari ahli pemurnian senjata ini dikirim ke benua lain, mereka semua adalah ahli pemurnian senjata yang berhak mendapatkan perlakuan istimewa dari orang lain. Putaran ketiga, menyempurnakan peralatan kayu suci bermutu tinggi, membutuhkan waktu 6 jam. Setelah mengatakan itu, dia menjabat tangannya dan menaburkan 300 bahan untuk memurnikan peralatan kayu suci bermutu tinggi, dan meletakkannya di depan Longge dan yang lainnya. Jadi, Longge dan yang lainnya mulai menyempurnakannya. Butuh 4 jam untuk menyempurnakan sarung tangan tadi. Kali ini Longge tidak lagi berani ceroboh dan hanya bisa menyempurnakan senjata yang paling umum. Longge mengorbankan api surgawi dan mulai membakar material kayu suci kelas atas. Semakin tinggi kualitas materialnya, semakin sulit untuk melelehkannya. Namun, api Longge yang sebenarnya adalah ratu kesengsaraan surgawi, jadi kekuatannya adalah tidak perlu diragukan lagi, sehingga bahannya mudah meleleh. Paham. Setelah materialnya meleleh, Longge mulai memukul material tersebut dengan palu yang dibungkus dengan semangat juang. 1 jam kemudian, Longge selesai menumbuk material dan membentuk-bentuk pedang yang sempurna. Berikutnya adalah formasi ukiran, formasi atribut kayu memulihkan semangat juang terukir di gagang pisau, dan formasi atribut air kelincahan terukir di gagang pisau. Formasi atribut api terukir dengan keras di tubuhnya, dan formasi logam terukir dengan tajam pada bilahnya. Formasi atribut bumi terukir dengan kuat di bagian belakang pedang. Setelah formasi diukir, formasi tersebut mulai menyatu, tetapi tingkat fusinya tidak terlalu bagus. Bagaimanapun, senjatanya terlalu besar. Di luar level pemurnian senjata, kekuatan mental Longge memang sangat kuat. Setelah mengukir formasi, tiba waktunya untuk memulai serangan. Longge menaruh sedikit darahnya sendiri pada pedang besi dewa tingkat rendah. Tiba-tiba, seluruh pedang menyala. Longge tersenyum dan memainkan pedang yang baru dibuat. Itu adalah pedang besi dewa tingkat rendah dengan bilah yang ramping. Pedang itu panjangnya 5 kaki 8, tajam dan tebal di bagian belakang pedang yang bagus. Dimurnikan sendiri dan menggunakan darahnya sendiri, Longge merasakan kepercayaan dirinya berlipat ganda saat dia memegangnya di tangannya. Sepertinya lebih baik memperbaiki artefaknya sendiri di masa depan. Hanya senjata yang kamu sempurnakan yang benar-benar dapat terhubung dengan jiwamu sendiri, dan hanya dengan cara ini kamu dapat mengerahkan efektivitas tempur terkuatmu, pikir Longge dalam hatinya, lalu membuat tekad di dalam hatinya, selama kamu memiliki material yang bagus di masa depan, kamu pasti akan menyempurnakan satu set perlengkapan favoritmu. Bermain dengan pedang, Longge melepaskan kekuatan mentalnya pada saat yang sama untuk memeriksa status pemurnian Xuanyuan Xiaoyu dan yang lainnya. Xuanyuan Xiaoyu, Huowu, Xiaoling, dan Xiao Hong semuanya telah berhasil disempurnakan. Ketiga saudara Kilin masih membentuk formasi. Tampaknya ketiga saudara Kilin perlu memperkuat pelatihan mental mereka. 6 jam kemudian, kompetisi putaran ketiga berakhir. Sudah waktunya untuk kompetisi, semua kontestan mohon serahkan senjata yang telah kalian sempurnakan. Longge dan yang lainnya menyerahkan senjata yang mereka sempurnakan, tetapi senjata yang tidak dapat mereka serahkan telah dihilangkan, dan senjata yang mereka sempurnakan lebih rendah daripada pemusnahan pohon suci bermutu tinggi. Setelah kompetisi putaran ketiga, hanya separuh dari orang-orang di area Longge yang tersisa, yang berarti separuh dari orang-orang ini dapat menyempurnakan senjata kayu suci bermutu tinggi. Keluarga Xuanyuan memang jauh lebih baik dalam menyempurnakan senjata. Mari kita bekerja lebih keras selanjutnya. Longge berpikir dalam benaknya. Di ronde ketiga, 3 bersaudara Xuanyuan Xiaoyu, Longge, Huowu, Xiaoling, Xiao Hong, dan Kilin semuanya berhasil disempurnakan. Putaran keempat dimulai, dan batas waktu untuk menyempurnakan peralatan besi suci tingkat rendah adalah 6 jam. Tetua Kitai mengumumkan, dan kemudian menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengontrol material dan menerbangkannya di depan setiap pemain. Longge dan yang lainnya mulai menyempurnakan lagi. Peralatan besi ilahi tingkat rendah tidak mudah untuk disempurnakan, tetapi bagi Longge dan Xuanyuan Xiaoyu, ini masih mudah. 6 jam kemudian, Longge, Xuanyuan Xiaoyu, Huowu, Xiaoling, dan Xiao Hong semuanya menyempurnakan peralatan besi dewa tingkat rendah. Tentu saja yang tidak bisa dimurnikan akan dieliminasi. Setelah babak ini, hanya tersisa 50 orang di nomor 28, tempat Longge berada, dan semua orang tersingkir. Sayangnya, ketiga Kilin bersaudara tersingkir di babak keempat. Mulai sekarang, mereka harus memperkuat kekuatan mental mereka. Hanya dengan kekuatan mental yang kuat mereka dapat mengontrol formasi dan memiliki efektivitas tempur yang tinggi.
Kompetisi selanjutnya akan semakin ketat. Bisakah Longge dan yang lainnya lolos dari grup? Kompetisi putaran kelima dimulai. Batas waktu untuk menyempurnakan peralatan besi dewa kelas menengah adalah 6 jam. Kata tetua tingkat kita dengan keras, lalu menjabat tangannya dan meletakkan material di depan Longge dan yang lainnya. Ada 128 distrik, dan setiap distrik sibuk menyempurnakan senjata. Kita seharusnya bisa melenyapkan banyak orang kali ini. Longge berpikir dalam hatinya, yang terpenting sekarang adalah dia bisa lulus ujian. Melihat material di depannya, Longge mulai menggunakan api langit ungu untuk membakar material yang relatif mewah ini. Mari kita perbaiki bantalan lutut kali ini. Longge berpikir dalam benaknya bahwa setiap peralatan di tubuhnya harus disempurnakan sendiri. Hanya ketika dia mendapatkan bahan yang bagus dia dapat memperbaikinya dengan baik. Memikirkan hal ini, Longge membentuk bahan yang meleleh menjadi bantalan lutut. Setelah dibuat, bantalan lutut ditempatkan di depan Longge. Bentuknya berbentuk harimau, taringnya tajam, penampilannya mendominasi. Formasi pemecah tajam metalik diukir pada gigi harimau untuk meningkatkan kekuatan serangannya, formasi serius atribut bumi diukir pada tubuh harimau untuk memperkuat pertahanan, formasi ketangkasan atribut air diukir pada cakarnya untuk meningkatkan kelincahan, dan formasi atribut kayu diukir di tubuh harimau untuk meningkatkan kelincahan. Di dalamnya, memperkuat kekuatan pemulihan, dan formasi atribut api diukir di kepala harimau untuk memperkuat daya ledak. Setelah membentuk formasi, saatnya untuk memadukannya. Karena bantalan lutut bukanlah peralatan yang besar, fusi formasi masih relatif bagus. Langkah terakhir adalah membuka bagian depan. Longge menjatuhkan setetes darah ke bantalan lutut, dan dia segera terhubung ke bantalan lutut. Karena identitas master akan segera dirilis, Longge tidak perlu membuang terlalu banyak darah. Melihat bantalan lutut yang bentuknya sempurna, Longge sangat senang. Bantalan lutut ini telah sepenuhnya mencapai tingkat besi dewa kelas menengah. Saya sendiri bisa menyempurnakannya di masa depan, kata Longge sambil tersenyum. Sekarang Longge memakai peralatan besi dewa kelas menengah, dan dia bisa menyempurnakannya. Maka Anda harus menyempurnakan yang cocok untuk Anda. Terutama senjata. Senjata Longge, pedang dewa perang, tidak dapat diekspos. Setelah Longge selesai menyempurnakannya, dia melihat sekeliling. Hanya 3 atau 4 master di sekitarnya yang siap untuk berhasil menyempurnakannya, sementara yang lainnya masih berkeringat deras saat menyempurnakannya. Bagaimana pemurnian Huowu dan yang lainnya? Longge melepaskan kekuatan mentalnya dan segera menemukan bahwa Xuanyuan Xiaoyu telah berhasil menyempurnakannya. Huowu, Xiao Ling dan Xiao Hong masih menyempurnakannya dengan serius, tetapi melihat bahkan dengan kecepatan mereka bisa sukses. 6 jam kemudian, pemurnian putaran kelima selesai. Penyempurnaan putaran kelima selesai, semua pemain harap menyerahkan peralatan yang disempurnakan. Kata wasit yang bertanggung jawab atas kompetisi. Longge dengan senang hati menyerahkan bantalan lutut besi dewa kelas menengah untuk melepaskan dan mengenali pemiliknya. Hanya 10 penyempurnaan dari area 28 yang berhasil diserahkan, dan yang lainnya tersingkir. 10 orang yang tersisa semuanya ahli dalam pemurnian artefak, dan proses pemurnian selanjutnya pasti akan sangat intens. Xuanyuan Xiaoyu, Huowu, Xiao Ling, dan Xiao Hong juga berhasil disempurnakan dan berhasil memasuki babak selanjutnya. Memulai ronde ke-6, batas waktu untuk menyempurnakan peralatan besi suci bermutu tinggi adalah 6 jam. Tetua tingkat Kitai mengumumkan dengan keras. Setelah mengatakan itu, tetua tingkat Kitai mengendalikan materi dengan kekuatan mentalnya dan mengirimkannya ke Longge dan yang lainnya. Ini ronde ke-6. Ayo, Longge diam-diam berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya, dan kemudian mulai menyempurnakan senjata besi dewa bermutu tinggi. Secara umum, Anda dapat memenuhi syarat jika Anda dapat menyempurnakan senjata besi dewa bermutu tinggi, tetapi para master dalam kompetisi pemurnian senjata tahun ini sangat kuat, jadi ada banyak yang dapat menyempurnakan senjata besi dewa bermutu tinggi, setidaknya Longge dan kelompoknya termasuk Longge. Ada 3. Melihat material besi dewa bermutu tinggi di depannya, Longge tidak berani ceroboh. Dia hanya perlu memperbaiki peralatan yang lebih kecil. Memperbaiki bantalan siku. Longge berpikir dalam benaknya, dan kemudian menggunakan api langit ungu untuk membakar material tersebut. Setelah 1 jam terbakar, material tersebut akhirnya meleleh pat dengan palu. Bantalan siku ini berbentuk naga, dengan tampilan mendominasi dan warna cian yang sederhana. Mulailah mengukir formasi. Longge berpikir dalam benaknya, mengendalikan tangannya dengan kekuatan mental, dan menempatkan formasi pada bantalan siku satu persatu. Formasi logam terukir di mata naga, dan dia bisa menembakkan semangat juang pedang untuk menyerang musuh kapan saja. Formasi atribut bumi terukir di tubuh naga untuk meningkatkan pertahanan, formasi atribut api terukir di mulut naga, dan dapat menyemprotkan bom semangat juang kapan saja untuk memperkuat serangan kumis naga untuk meningkatkan kelincahan.
Semangat juang atribut kayu terukir di janggut naga di cakarnya untuk meningkatkan pemulihan. Setelah mengukir 5 formasi, Longge dengan terampil mengintegrasikan 5 formasi. Karena itu adalah peralatan kecil, kali ini integrasi formasi lebih baik. Setelah fusi, ia telah mencapai tingkat besi ilahi tingkat tinggi. Jika diluncurkan, itu akan menjadi lebih kuat. Longge tidak ingin menyerang lagi, karena akan membutuhkan terlalu banyak darah untuk membuka bagian depan senjata besi ilahi tingkat tinggi. Dia harus segera menyerahkan peralatannya level besi, tidak masalah apakah dia menggunakan serangan atau tidak. Tentu saja, perlengkapannya akan menjadi lebih bertenaga setelah bagian depannya dibuka. Longge membutuhkan waktu 3 jam untuk menyempurnakan bantalan siku ini. Tampaknya semakin tinggi level peralatannya, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakannya. Setelah Longge selesai menyempurnakan, dia mulai mengamati pemain lain. 10 orang yang tersisa di grup ini melakukan pemurnian dengan serius, tetapi menilai dari level mereka, hanya 1 yang berhasil menyempurnakannya, dan yang lainnya mungkin tersingkir. Kekuatan spiritual Longge menyebar dan dia menemukan bahwa Xuanyuan Xiaoyu juga telah berhasil menyempurnakannya. Dia layak menjadi ahli dalam menyempurnakan senjata tingkat tembaga ilahi. Menyempurnakan senjata besi ilahi bermutu tinggi terlalu mudah baginya. Huo Wu, Xiao Ling, dan Xiao Hong masih menyempurnakannya dengan serius, namun dilihat dari tingkat pemurniannya, diperkirakan hanya Xiao Hong yang jago dalam semangat juang atribut api yang bisa berhasil. 6 jam kemudian, sudah waktunya untuk kompetisi. Semua pemain, tolong serahkan peralatan Divine Iron bermutu tinggi Anda, kata sesepuh tingkat Kitai dengan keras. Hanya ada 2 orang dalam kelompok Longge termasuk Longge, yang menyerahkan peralatan besi dewa bermutu tinggi, tetapi sisanya gagal disempurnakan. Di kelompok lain, hanya 1 atau 2 yang berhasil disempurnakan. Di beberapa distrik, hanya 1 yang berhasil menyempurnakan, dan orang tersebut langsung lolos. Xuanyuan Xiaoyu dan Xiao Hong berhasil disempurnakan, tetapi Huo Wu dan Xiao Ling tersingkir karena mereka tidak pandai dalam atribut api. 128 distrik, setiap distrik mendapat 1 atau 2 peralatan besi dewa bermutu tinggi. Keluarga Xuanyuan juga menghasilkan banyak uang, peralatan besi dewa bermutu tinggi ini dijual seharga 100 juta berlian abadi. Bersiaplah untuk ronde ke-7. Memperbaiki peralatan tembaga ilahi tingkat rendah. Longge berkata dengan sedikit harapan. Apakah pemurniannya bisa berhasil adalah satu hal, tetapi menantang diri sendiri adalah hal lain. Wasit tingkat Kitai memandang Longge dengan tatapan kosong. Apa katamu? Apakah kamu ingin menyempurnakan peralatan perunggu dewa tingkat rendah? Ya, apakah ada yang salah? Bukankah kamu terus menyempurnakan sampai pemenangnya ditentukan? Longge bertanya. Jika Anda berhasil menyempurnakannya, saya akan menyatakan bahwa saya telah tersingkir. Pemain lain yang berhasil menyempurnakan besi dewa bermutu tinggi berkata kepada Longge, umumnya, jika kita tidak dapat menyempurnakannya, akan lebih ajaib jika kita melakukannya, tidak bisa memperbaikinya. Kualitas peralatan besi kelas atas buruk, tetapi jika Anda bisa memperbaikinya, saya akui saya kalah. Oh, tentu saja aku ingin memperbaikinya, kata Longge sambil tersenyum. Bisakah orang yang bukan anggota keluarga Xuanyuan berhasil? Tetua tingkat Kitai sedikit linglung, tapi dia masih menempatkan 2 material di depan kedua pemain. Material tembaga ilahi tingkat rendah ini sangat berharga untuk menyempurnakannya akan menjadi pukulan besar bagi keluarga Xuanyuan. Ini juga merupakan kerugian, jadi mereka lebih memilih membandingkan kualitas senjata besi dewa bermutu tinggi daripada membiarkan para pemain terus bersaing, tapi kegagalan pasti sia-sia. Saya yakin bisa memperbaikinya, Longge berkata sambil tersenyum, lalu dia mengeluarkan api langit ungu dan mulai memurnikannya. Melihat Longge menyempurnakan senjata tembaga suci tingkat rendah, satu-satunya pemain di sebelahnya berhenti menyempurnakannya dan hanya melihat bagaimana Longge menyempurnakannya. Kondisi embrio, Longge menggunakan api langit ungu untuk melelehkan bahan tembaga dewa tingkat rendah, lalu membungkus palu dengan semangat juang putih, dan memukul bahan tembaga dewa tingkat rendah menjadi bentuk helm. Ding ding dang, Longge mengetuk perlahan, setelah 2 jam berdetak, topi berbentuk naga ditampilkan, dan kemudian diukir. Dengan pemikiran di benak Longge, dia secara mental mengendalikan tangannya dan meletakkan formasi di helmnya satu persatu. Formasi logam terukir di mata naga, dan dia bisa menembakkan pedang semangat juang untuk menyerang musuh kapan saja. Formasi atribut bumi terukir di tubuh naga untuk meningkatkan pertahanan, formasi atribut api terukir di mulut naga, dan dapat menyemprotkan bom semangat juang kapan saja untuk memperkuat serangan kumis naga untuk meningkatkan kelincahan. Semangat juang atribut kayu terukir di janggut naga di cakarnya untuk meningkatkan pemulihan. Setelah mengukir formasi, helm berbentuk naga ini belum mencapai level perunggu dewa tingkat rendah, yang menunjukkan bahwa Longge tidak cukup mahir dalam integrasi formasi. Tergantung langkah terakhir membuka bagian depan.
Jika bagian depan dibuka dengan baik, helmnya akan berada di atas level tembaga dewa tingkat rendah level. Longge berpikir dalam benaknya, dan kemudian memaksakan keluar gumpalan darah, keluar. Helm perunggu suci tingkat rendah langsung menyerap darah, dan segera, helm putih berbentuk naga lahir. Seluruh badan helm dipenuhi cahaya putih, seolah spiritual, terbang gembira mengelilingi Longge. Jelas sekali, hanya peralatan dengan level tembaga dewa atau lebih tinggi yang dapat terbang dengan sendirinya. Pemurnian Longge berhasil. Aku berhasil menyempurnakannya. Longge tersenyum, dengan kegembiraan di wajahnya. Dia baru belajar menyempurnakan artefak kemarin, dan hari ini dia dapat menyempurnakan artefak tingkat tinggi, tapi bukan ini masalahnya. Ini ada hubungannya dengan pemurnian Longge di kehidupan sebelumnya. Keterampilan pemurnian senjatanya di kehidupan sebelumnya sudah sangat tinggi, tentu saja menyempurnakan peralatan yang bagus. Ketika helm perunggu suci tingkat rendah berhasil disempurnakan, Longge menemukan bahwa kekuatan mentalnya telah berkembang pesat, mencapai tingkat kedua Kitai. Tampaknya Longge dapat terus menyerap doki dan meningkatkannya. Selamat, penyempurnaannya berhasil. Pemain di sebelahnya dengan sepenuh hati mengucapkan selamat kepada Longge. Terima kasih. Selamat. Tetua tingkat Kitai juga tersenyum, tetapi matanya menatap helm perunggu suci tingkat rendah. Helm ini akan menjadi milik keluarga Xuanyuan. Tepuk tangan meriah terdengar di seluruh arena, memberi selamat kepada Longge atas keberhasilannya menyempurnakan helm perunggu suci tingkat rendah. Longge tersenyum dan melambai, seperti bintang. Apakah kamu masih menyempurnakan? Tetua tingkat Kitai menatap pemain di sebelah Longge dengan penuh harap. Saya akui bahwa saya kalah. Pemain itu juga sangat berterus terang, tetapi dia segera memasukkan material tembaga ilahi tingkat rendah ke dalam cincin luar angkasa. Longge merasa sedikit terkejut saat melihatnya. Haha, ini aturan kompetisi pemurnian senjata kita. Kalau bisa sampai ke langkah terakhir, meski tidak bisa menyempurnakannya, kamu tetap bisa mengambil bahannya. Karena kegagalan pemurnian itu sia-sia. Lebih baik berikan itu ke pihak lain sehingga dia bisa menyempurnakannya di masa depan. Senjata tembaga suci tingkat rendah. Sesepuh tingkat Kitai menjelaskan sambil tersenyum. Oh, itu dia, kata Longge sambil tersenyum. Lalu, mata tetua tingkat Kitai melihat ke arah helm perunggu dewa tingkat rendah pada penyanyi naga. Oh, jika aku menyerahkan peralatannya, apakah itu dihitung sebagai promosi? Longge bertanya. Tentu saja, tetua tingkat Kitai tertawa. Haha, Longge juga tersenyum dan tidak mengakui helm perunggu suci tingkat rendah dan menyerahkannya kepada sesepuh Kitai tiga teratas. Longge menyerahkan helmnya. Kamu telah dipromosikan. Tetua tingkat Kitai dengan cepat memasukkan helm ke dalam ring luar angkasa, seolah-olah dia takut Longge akan menyesalinya. Peralatan tembaga ilahi tingkat rendah bernilai 1 miliar berlian abadi. Longge memenuhi syarat, dan Xuanyuan Xiaoyu juga memenuhi syarat. Tapi Huohu dan yang lainnya semuanya tersingkir. Pertandingan grup di 128 distrik telah berakhir. Banyak grup memiliki master yang telah menyempurnakan peralatan besi dewa tingkat rendah. Hanya beberapa kelompok yang perlu menilai properti dari peralatan besi dewa tingkat tinggi. Setelah babak penyisihan grup, kami mendapat hari libur dan babak sistem gugur akan diadakan lusa. Longge lolos dari distrik 28, dan Xuanyuan Xiaoyu lolos dari distrik 101. Satu di bagian atas, dan yang lainnya di bagian bawah. Hanya di final Longge dan Xuanyuan Xiaoyu akan berhadapan. Penonton di samping ring secara bertahap bubar, dan Longge serta yang lainnya juga terbang bersama. Selamat, kata Xuanyuan Xiaoyu pada Longge. Selamat satu sama lain. Longge tersenyum. Sepertinya kita akan merayakannya hari ini. Huohu berkata sambil tersenyum. Kami ingin merayakannya. Meski tidak lolos, kami juga belajar banyak keterampilan memurnikan senjata. Kata Xiao Ling sambil tersenyum. Saudara Long dan saudara Xiaoyu dapat memenuhi syarat. Xiao Hong berkata sambil tersenyum. Ayo pergi ke restoran terbaik di keluarga Xuanyuan. Aku akan mentraktirmu, kata Xuanyuan Xiaoyu sambil tersenyum. Oke, Longge dan yang lainnya tertawa. Restoran terbaik di keluarga Xuanyuan, Menara Tianfeng, tingginya 888 meter dan memiliki total 88 lantai, dengan 888 kursi di setiap lantai. Longge dan yang lainnya terbang ke lantai 28 dan mulai memesan. Mereka memesan semua hidangan terbaik dari keluarga Xuanyuan. Bagaimanapun, Longge dan yang lainnya punya banyak uang. Setelah memesan, hidangannya keluar seperti air mengalir. Longge dan yang lainnya makan dengan gembira dan minum 2 gelas anggur dari waktu ke waktu. Pertama-tama, selamat kepada kakak Long dan kakak Xiaoyu karena lolos. Selamat, semua orang merespons dengan bersulang. Aku mendoakan semoga kakak Long dan kakak Xiaoyu beruntung dalam menyempurnakan senjata mereka besok. Xiao Ling mengangkat gelasnya lagi dan berkata.
Oke, selamat. Semua orang merespons dengan keras. Piala terakhir adalah berharap akan lahirnya sang juara antara kakak Long dan kakak Xiaoyu. Kata Xiao Ling sambil mengangkat gelasnya lagi. Oke, semua orang mengangkat gelasnya dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Kamu pasti juaranya. Longge memandang Xuanyuan Xiaoyu sambil tersenyum. Itu tergantung situasinya. Kita semua dapat menyempurnakan peralatan tembaga ilahi tingkat rendah. Siapapun yang dapat menyempurnakan peralatan tembaga ilahi tingkat menengah pasti akan memiliki kesempatan untuk memenangkan kejuaraan. Baiklah, ayo. Longge mengangkat gelasnya. Ayo bekerja sama. Xuanyuan Xiaoyu mengangkat gelasnya. Hari itu, saya sangat mabuk. Di hotel tempat Longge dan yang lainnya menginap, Longge dan yang lainnya menggunakan semangat juang untuk menguapkan alkohol, dan kemudian mulai berlatih. Setelah beberapa hari memurnikan senjata, apakah kalian semua merasa kekuatan spiritual kalian meningkat? Tanya Longge. Ya, Xiao Ling dan yang lainnya mengangguk. Kalau begitu sekarang kita harus menyerap energi pertempuran untuk meningkatkan. Kita masih memiliki banyak inti sihir tingkat Kisein, yang cukup untuk kita serap dan tingkatkan. Longge berkata sambil tersenyum. Baiklah, ketiga saudara Kilin dan saya tidak membutuhkan inti sihir. Kami dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi. Ya, Longge mengangguk. Hanya dia, Xiao Ling, Huo Wu dan Xiao Xing yang perlu menyerap inti sihir untuk meningkatkan. Misalnya, keluarga Kilin hanya menyerap energi spiritual langit dan bumi sedang disempurnakan. Semua senjata dapat ditingkatkan, jadi tidak perlu menyerap energi pertempuran. Saya akan pergi ke ruangan lain. Tidak, kamu bisa berlatih bersama kami di ruangan ini. Setelah kami meningkatkan, energi spiritual langit dan bumi akan menyerbu masuk. Akan baik juga bagimu untuk berlatih di sini. Kamu begitu percaya padaku. Kita baru mengenal satu sama lain selama 2 hari. Apakah kami menjadi teman yang tulus tidak diukur dari lamanya kami mengenal satu sama lain, tetapi dari ketulusan kedua belah pihak. Anda mengajari kami keterampilan menyempurnakan senjata segera setelah kami bertemu, dan kami telah menganggap Anda sebagai yang terbaik, teman. Longge berkata dengan tulus. Tapi, kamu ditugaskan untuk melihatku menyempurnakan senjataku. Kata Xuanyuan Xiaoyu. Bahkan jika kamu membacanya, itu tidak sepenting memberitahu kami secara langsung. Tetaplah di sini dan berlatihlah. Xiao Ling dan yang lainnya juga melihat ke arah Xuanyuan Xiaoyu dan mengangguk. Xuanyuan Xiaoyu mengangguk terharu, dengan sedikit kabut di matanya. Dia telah menjadi yatim piatu sejak dia masih kecil. Persahabatan adalah hal yang paling dia hargai, tapi dia tidak merasakannya sekaligus. Dia merasa sedikit tersentuh di dalam hatinya, dia telah menganggap Longge dan yang lainnya sebagai sahabatnya di dalam hatinya, dan dia pasti akan bersama Longge dan yang lainnya di masa depan. Itu karena Xuanyuan Xiaoyu memiliki gagasan bahwa dia akan mendapatkan manfaat besar dengan mengikuti Longge dan yang lainnya di masa depan. Oke, ayo mulai berlatih sekarang, kata Longge, lalu duduk bersila dan mengeluarkan inti sihir tingkat Kisein dari cincin luar angkasa dan membagikannya ke Huo Wu, Xiao Ling dan Xiao Qing. Dan Kilin Xiao Hong dan ketiga saudara laki-laki Kilin telah duduk bersila, memejamkan mata dan menyerap energi spiritual dunia di sekitar mereka. Mulailah menyempurnakan. Longge tersenyum pada Huo Wu, lalu menggunakan api langit ungu dan mulai membakar inti sihir tingkat Kisein di tangannya. Huo Wu, Xiao Ling, dan Xiao Qing juga mulai membakar inti sihir mereka. 10 inti sihir tingkat Senki ditangguhkan di tangan Longge. Longge menggunakan api langit ungu untuk membakar inti sihir itu sepuasnya. Karena perlindungan awan keberuntungan merah, Longge tidak khawatir tentang inti sihir itu hangus. Api langit menyala dengan cepat, membakar kotoran di inti sihir tingkat Kisein sedikit demi sedikit karena energi dalam inti sihir tingkat Kisein sangat besar dan terdapat banyak kotoran. Longge dan yang lainnya juga lebih memakan waktu untuk membakar. 6 jam kemudian, Longge dan yang lainnya akhirnya membakar kotoran di inti sihir tingkat Kisein. Sekarang hanya energi putih murni dan besar yang tersisa di inti sihir tingkat Kisein. Pada saat ini, Huo Wu, Xiao Ling, dan Xiao Qing juga selesai membakar kotoran. Serap, kata Longge pada Huo Wu dan yang lainnya. Longge mulai menyerap energi dalam inti sihir tingkat Senki, dan Huo Wu serta Xiao Ling juga mulai menyerapnya. Karena inti sihir yang disempurnakan oleh Xiao Xing memiliki tingkat yang relatif rendah, dia juga bisa mulai menyerapnya. Energi besar dan putih bersih seperti air pasang, mengalir ke tubuh Longge dari inti sihir tingkat Kisein di bawah kekuatan spiritual Longge. Energi putih yang sangat besar menembus ke dalam kulit, menguatkannya. Energi putih melonjak melalui otot, merobeknya, meregenerasinya, dan mengembangkan potensi tak terbatas di dalamnya. Energi putih melonjak melalui otot dan tulang, memperkuatnya. Energi putih menyapu meridian, memperluas dan memperkuat meridian, memungkinkan meridian menampung lebih banyak energi pertempuran.
Energi putih mengalir ke dunia dantian yang tak terbatas. Sebutir pasir menciptakan dunia. Di dantian yang tak terbatas, energi putih mengalir ke dunia ini. Energi murni segera diserap oleh katai putih, membuat lingkungan sekitar lebih stabil. Ia segera diserap oleh matahari, memungkinkan matahari memancarkan lebih banyak cahaya dan panas, dan diserap oleh bumi, membuat bumi lebih hidup. Secara bertahap, beberapa planet baru muncul mengelilingi matahari. Planet yang paling dekat dengan matahari, Venus, telah lahir. Ding! Pada saat yang sama dengan kelahiran Venus, tubuh Long Ge bersinar dengan cahaya putih dan dia ditingkatkan. Dia dipromosikan dari Kisein tingkat kedua ke Kisein tingkat ketiga. Energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya mengalir menuju Long Ge dengan gila-gilaan, dan Long Ge dengan rakus menyerap energi spiritual langit dan bumi ini untuk mengkonsolidasikan kekuatannya sendiri. Ding! Pada saat yang sama, Huowu meningkatkan. Saya melihat kilatan cahaya biru pada Huowu, dan dia dipromosikan dari Kisein tingkat keempat ke tingkat kelima Kisein. Ding! Ding! Xiao Ling dan Xiao Hong menyalakan lampu kuning dan merah, dan mereka juga meningkat. Dia dipromosikan dari Kisein tingkat kedua ke Kisein tingkat ketiga. Bas tubuh Xiao Xing bersinar dengan lampu hijau, dan dia dipromosikan dari Kisot tingkat ke-9 ke tingkat 0 Kisein. Ding! 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 Ketiga kilin bersaudara bersinar merah dan dipromosikan dari Kisein tingkat ketiga ke Kisein tingkat keempat. 8 orang meningkatkan pada saat yang sama, menyebabkan semua energi spiritual langit dan bumi dalam jarak 100 mil di sekitar mereka mengalir ke arah mereka. Untungnya, ada lebih banyak orang di keluarga Suan Yuan yang meningkatkan, jika tidak, akan aneh jika mereka tidak melakukannya, jangan membuat keributan besar. Energi spiritual langit dan bumi melonjak lebih dari 100 mil, dan Long Ge serta yang lainnya dengan rakus menyerapnya, mengkonsolidasikan kekuatan baru mereka yang dikembangkan. Dan berada di pusat energi spiritual langit dan bumi melonjak, Suan Yuan Xiaoyu dapat menyerapnya sepuasnya, dan semangat juangnya perlahan tumbuh. Jika dia tidak mempertimbangkan apakah dia bisa mengendalikan kekuatan mentalnya, dia mungkin harus menyerap semangat juang dan meningkatkannya. Setelah 6 jam penyerapan dan konsolidasi, Long Ge dan yang lainnya akhirnya mengkonsolidasikan kekuatan mereka masing-masing. Xiao Xing telah mencapai tingkat 0 tingkat menengah dari Kisein. Long Ge, Xiao Ling, dan Xiao Hong telah mencapai Kisein tingkat ketiga. Suan Yuan Xiaoyu telah mencapai tingkat ketiga dari Kisein. Ketiga kilin bersaudara telah mencapai Kisage tingkat menengah tingkat keempat. Huowu telah mencapai Kisein tingkat menengah tingkat kelima. Setelah peningkatan, Long Ge dan yang lainnya mulai melihat kondisi fisik mereka sendiri. Seberapa kuat kulitku sekarang? Long Ge perlahan melihat ke dalam dan menemukan bahwa kulitnya telah mencapai tingkat menengah dari besi ilahi. Di mana otot dan tulangnya? Mereka sebenarnya telah mencapai tingkat besi dewa tingkat tinggi. Long Ge menemukan dengan gembira, adapun semangat juang. Long Ge merasakan semangat juang yang melonjak di tubuhnya dan menyadari bahwa kekuatannya saat ini lebih dari 2 kali lipat dari Kisein level 2. Haha, mungkin bintang emas di dantian yang menyebabkan masalah. Dengan bintang emas itu, keterampilanku meningkat pesat, dan efektivitas tempurku meningkat pesat. Sekarang aku mungkin bisa menantang Master Kitai tingkat ketiga. Long Ge berkata sambil tersenyum puas, saya tidak tahu apa planet berikutnya setelah Venus. Saya mungkin akan mengetahuinya pada peningkatan berikutnya, biarkan saja. Saat ini, Xiao Ling dan yang lainnya juga selesai melihat ke dalam dan tertawa. Sepertinya mereka semua sangat puas dengan perasaan setelah berlatih. Menurutku aku sangat kuat sekarang, kata Xiao Ling sambil melambaikan tangan kecilnya. Seberapa kuatnya? Kilin Xiao Bai bertanya. Kamu seharusnya bukan tandinganku jika kamu terlalu marah, kata Xiao Ling bangga. Hati Suan Yuan Xiaoyu tiba-tiba bergetar, memikirkan kenapa Xiao Ling begitu membual. Kisein tingkat ketiga juga ingin menantang Kitai tingkat pertama. Kekuatanmu saat ini paling banyak bisa bersaing dengan Master level Kitai. Masih sulit untuk menang. Bagaimanapun, Master level Kitai telah selamat dari api. Long Ge berkata sambil tersenyum. Suan Yuan Xiaoyu tiba-tiba tercengang. Apakah Xiao Ling benar-benar sekuat itu? Kakak Long, apa kekuatanmu? Kamu seharusnya bisa bersaing dengan Master Kitai level 3. Long Ge berkata dengan rendah hati. Jika dia menggunakan pedang Dewa Perang, dia bisa dengan mudah mengalahkan Master Kitai level 3. Suan Yuan Xiaoyu terkejut. Siapakah Long Ge dan orang lain yang baru saja dia temui? Oke, kekuatan semua orang telah meningkat, dan inilah waktunya untuk babak sistem gugur. Biarkan saudara Xiaoyu dan saya pergi ke babak sistem gugur bersama-sama. Oke, Suan Yuan Xiaoyu berdiri dan berkata sambil tersenyum. Meskipun dia tidak terlalu percaya diri dengan kekuatan tempurnya, dia masih sangat percaya diri dalam menyempurnakan senjatanya. Ayo kita menonton dan mendukungmu. Huowu berdiri sambil tersenyum.
Ya, kita harus memenangkan kejuaraan. Xiao Ling juga melompat. Kalau begitu ayo pergi. Longge tersenyum dan mengajak semua orang keluar ruangan. Area arena kompetisi pemurnian senjata sudah penuh sesak dengan orang. Ada begitu banyak orang. Xiao Ling memandangi banyak orang itu dan tersenyum, dengan lesung pipit manis muncul di sudut mulutnya. Tentu saja ada lebih banyak orang. Setiap babak sistem gugur adalah duel antara dua master yang bisa memurnikan besi suci tingkat tinggi atau lebih. Kompetisi ini tentu saja lebih seru daripada babak penyisihan grup, kata Xiao Bai sambil tersenyum. Iya, tapi sepertinya persaingannya terkonsentrasi di area pertama. Ya, setiap final diadakan di area pertama, dan wasitnya adalah kepala keluarga Suanyuan kami. Mereka yang masuk 8 besar bisa mendapatkan hadiah besar, dan tempat pertama bisa dianugerahi gelar Master Artefak dan yang luar biasa hadiah. Suanyuan Xiaoyu menjelaskan. Apa hadiahnya? Tanya Xiao Ling. Ini, aku juga tidak tahu, tapi aku yakin kita akan mengetahuinya pada akhirnya. Ayo pergi, kita akan berpartisipasi dalam kompetisi. Jika kita pergi nanti, kita akan kalah. Kata Longge sambil tersenyum kepada Suanyuan Xiaoyu. Dengan mengatakan itu, Longge dan yang lainnya lepas landas ke udara dan terbang ke tengah area pertama. Permainan siap dimulai. Distrik 1 telah membentuk arena yang sangat besar, yang cukup untuk 128 divisi kualifikasi untuk bertanding. Tepat di depan arena, terdapat kursi utama yang sangat besar, dan sekarang yang duduk di kursi utama ini adalah master tingkat tinggi. Master ini kepala keluarga Suanyuan. Di sebelah kepala keluarga Suanyuan, ada barisan tetua sistem Qi dan tingkat Kitai. Mereka semua ada di sini untuk menyaksikan kompetisi pemurnian senjata yang diadakan setiap 10 tahun oleh keluarga Suanyuan dan keluarga bangsawan lainnya, jadi semua orang yang pandai memurnikan senjata di benua Dewa Perang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemurnian senjata. Keterampilan tinggi membutuhkan latihan, tetapi peralatan yang bagus dapat menyebabkan pertempuran melampaui level tersebut, yang menunjukkan pentingnya peralatan. Ratusan ribu penonton berkumpul di samping arena besar, semuanya datang untuk menyaksikan kompetisi pemurnian senjata. Oke, sekarang undang kontestan yang lolos dari 128 grup distrik untuk berkompetisi di atas ring. Kompetisinya adalah yang lebih tua dari sistem Qi, seperti level Kitai. Bahkan para tetua tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuan rumah permainan. Begitu dia selesai berbicara, pemain yang memenuhi syarat dari 128 distrik, termasuk Longge dan Suanyuan Xiaoyu, terbang ke atas ring. Tiba-tiba, seluruh arena mendapat tepuk tangan meriah. Semua orang mengagumi pahlawan, terutama pahlawan yang menyempurnakan senjata. Longge dan 128 orang lainnya bisa menonjol dari lebih dari 50.000 pembuat senjata. Perlengkapan kelas adalah pahlawan yang didambakan setiap keluarga. Kakak Long, ayolah. Xiao Ling memimpin dan berteriak keras di bawah. Longge tersenyum tipis pada Xiao Ling dan yang lainnya. Suanyuan Xiaoyu tidak memiliki siapapun yang mendukungnya, dan dia tidak bisa menahan senyum pahit di wajahnya. Dia sudah terlalu lama berada jauh dari pusat kota keluarga Suanyuan, dan tidak banyak orang yang mengenalnya lagi. Ayo, Suanyuan Xiaoyu. Huowu memimpin dan berteriak keras di bawah. Suanyuan Xiaoyu tampak heran. Ayo, Suanyuan Xiaoyu. Suanyuan Xiaoyu tiba-tiba merasa hangat. Ini adalah seorang teman, dan orang yang membuatnya merasa hangat adalah seorang teman. Oke, ayo, mari kita bekerja sama, kata Suanyuan Xiaoyu sambil tersenyum, hatinya sudah dipenuhi dengan semangat juang. 128 kontestan di atas panggung adalah pahlawan muda yang menonjol dalam kompetisi pemurnian senjata kita. Kali ini, mereka akan memamerkan kehebatan pemurnian senjata mereka di arena ini. Kata sesepuh level Qi dengan keras, wajahnya bersinar merah, merupakan suatu kehormatan besar untuk menjadi tuan rumah kompetisi sekali dalam satu dekade ini. Langkah selanjutnya adalah babak sistem gugur. Hanya ada satu juara, 128 master pemurnian senjata ini harus bersaing berpasangan untuk menentukan juara akhir. Oke, sekarang mari kita mulai babak sistem gugur. Tiba-tiba, seluruh area ring mendidih karena kegembiraan, dan penonton berteriak keras di bawah, senang bisa menikmati pertandingan eliminasi yang sengit. Setelah tetua tingkat Qi selesai berbicara, 64 tetua tingkat Kitai segera bertanggung jawab atas babak sistem gugur. Para tetua ini pertama-tama mendatangi masing-masing dua anggota tim dan menanyakan peralatan apa yang ingin mereka sempurnakan. Setelah menanyakannya dengan jelas, mereka membagikan materi. Namun, mereka biasanya membagikan lebih banyak bahan tembaga ilahi tingkat rendah. Nomor 28 dari Longge, nomor 27 dari lawan. Maaf, peralatan apa yang ingin Anda sempurnakan? Tanya sesepuh tingkat Kitai. Saya ingin menyempurnakan peralatan tembaga ilahi tingkat rendah. Longge berkata sambil tersenyum. Jika kamu bisa memperbaikinya, aku akan langsung menghilangkannya.
Master pemurnian senjata nomor 27 juga sangat mudah. Oke, ini dua bahan, satu untuk kalian masing-masing. Kamu bisa segera memperbaikinya, atau kamu bisa mengambilnya. Aku akan mengambilnya. Sungguh sial bertemu dengan seorang master yang bisa menyempurnakan peralatan tembaga ilahi tingkat rendah di babak penyisihan pertama. Haha, Longge tertawa, lalu melihat material tembaga ilahi tingkat rendah di depannya dan mulai menyempurnakan peralatan yang dia suka. Peralatan apa yang harus disempurnakan kali ini? Longge berpikir, sepatu bot, bantalan lutut, bantalan siku, helm, sarung tangan, pedang, dan pedang panjang semuanya telah disempurnakan, jadi mari kita perbaiki pelindung kaki kali ini. Lakukan saja. Longge mengorbankan api langit ungu dan mulai membakar bahan tembaga ilahi tingkat rendah. Karena pengalaman pertama ini, Longge melelehkan bahan kali ini, latihan menjadi sempurna. Di kursi utama tribun, kepala keluarga Xuanyuan dengan serius menonton kompetisi pemurnian senjata di atas panggung. Ketika dia melihat Longge mengorbankan api langit ungu, matanya tidak bisa menahan untuk tidak bersinar. Hei, bukankah itu api surgawi Xiao Huo Jie? Dia sebenarnya memiliki api surgawi ungu di tubuhnya, yang sangat kuat. Dengan api surgawi ungu ini, senjata tingkat tembaga ilahi seharusnya bisa dimurnikan. Itu tergantung pada apakah semangat juangnya dapat mendukungnya. Kepala keluarga Xuanyuan berkata kepada tetua tingkat Qi di sebelahnya. Pria nomor 28 itu bernama Longge, Master Kisein tingkat ketiga. Longge, Kisage tingkat ketiga, apakah anak laki-laki dari keluarga Long yang menerobos menara Dewa Perang dan mencapai lantai 60? Ya, itu dia. Tetua sistem Qi menegaskan, fakta bahwa dia dapat mencapai level ke-60 di level ketiga dari Kisein berarti dia memiliki setidaknya kekuatan dari level ke-9 dari Kisein. Jika dia bisa bertarung melampaui level ke-6, dia pasti anggota keluarga panjang. Jika itu keluarga panjang, kita harus memberinya lebih banyak hadiah. Jika dia tersingkir, kita harus menebus hadiahnya. Kita harus memiliki hubungan yang baik dengan keluarga panjang. Ya, menurutku skill pemurnian senjatanya sangat tinggi. Dia seharusnya bisa menembus dan masuk 8 besar. Kami akan memberinya hadiah pada akhirnya. Ya, kepala keluarga Xuanyuan tersenyum dan mengangguk, lalu melanjutkan menonton kompetisi pemurnian senjata lainnya. Tiba-tiba, dia melihat Xuanyuan Xiaoyu. Hei, apakah itu anggota keluarga Xuanyuan kita? Saya bisa menyempurnakan senjata tingkat rendah peralatan tembaga ilahi. Saya seharusnya sudah mendengarnya, mengapa saya tidak mengenalinya? Oh, nomor 101 itu adalah Xuanyuan Xiaoyu. Dia berusia 25 tahun ini. Dia adalah seorang yatim piatu dari keluarga Xuanyuan kami. Dia telah menyempurnakan senjata di luar kota selama 10 tahun terakhir. Dia hanya kembali untuk menyempurnakan senjata untuk kompetisi pemurnian senjata ini. Kata sesepuh tingkat elemen Qi. Anak yatim piatu harus diperlakukan dengan baik, terutama anak yatim piatu yang jenius. Jika dia dibiarkan dimanfaatkan oleh orang luar, kami akan menyesalinya. Jangan khawatir, kepala keluarga. Anda dapat melihat bahwa keterampilan memurnikan senjatanya jauh lebih terampil daripada Longge. Itu berarti dia pasti telah mengabdikan dirinya untuk menyempurnakan senjata dalam 10 tahun terakhir. Dengan level kami, Xuanyuan keluarga, seorang jenius seperti dia pasti bisa masuk 8 besar. Ya, kami hanya akan meningkatkan hadiahnya ketika saatnya tiba. Kata tetua Qi. Ya, kepala keluarga Xuanyuan tingkat bangsawan tertawa, dan kemudian melanjutkan menonton pertandingan lainnya, mencari bakat dari keluarga Xuanyuan mereka atau untuk memenangkan keluarga lain. Faktanya, konferensi pemurnian senjata setiap 10 tahun juga merupakan konferensi bagi keluarga Xuanyuan untuk menjalin hubungan baik dengan keluarga lain. Pada konferensi ini, banyak master dari keluarga datang untuk menonton besi ilahi bermutu tinggi. Keluarga Xuanyuan juga sangat senang tuannya datang. Oleh karena itu, selain keluarga Xuanyuan, ada orang dari keluarga lain yang menonton pertandingan mereka di samping ring. Namun, Longge bingung. Dia hanya tahu cara memperbaiki peralatan di tangannya. Setelah 2 jam meleleh, material tersebut mulai berubah menjadi merah. Longge menggunakan palu yang dibungkus dengan semangat juang merah untuk memukul material tersebut dengan keras, membuat material tersebut berbentuk pelindung kaki. Setelah bahannya dingin, dihasilkanlah pelindung kaki berwarna putih. Pelindung kaki ini berbentuk sapi, di sebelah kiri disebut naga hijau, di sebelah kanan disebut macan putih, dan di bagian pinggang disebut sapi tua. Bentuk sapi ini tidak terlalu indah, tetapi juga sangat kuat. Setelah mengembunkan embrio, langkah selanjutnya adalah mengukir formasi. Formasi metaliknya tajam dan diukir pada 2 sudut tajam sapi untuk memperkuat serangan. Formasi atribut api meledak dan diukir di tanduk untuk meningkatkan daya ledak. Formasi atribut bumi diukir di kepala sapi untuk meningkatkan pertahanannya. Formasi atribut air diukir di hidung sapi untuk meningkatkan fleksibilitas.
Formasi atribut kayu diukir di bagian dalam legging kepala banteng untuk memperkuat pemulihan semangat juang dan melindungi titik-titik vital. Di bawah kekuatan mental Super Longge, kelima formasi ini diukir dengan sangat cepat, dan mudah diintegrasikan. Tampaknya integrasi formasi Longge menjadi semakin baik, dan legging yang lebih besar pun dapat diintegrasikan dengan baik. Setelah mengukir formasi, legging tersebut memiliki bentuk yang unik dan aura yang terkendali. Mereka telah mencapai tingkat perunggu dewa tingkat rendah. Kita telah mencapai tingkat tembaga ilahi tingkat rendah bahkan sebelum kita mulai. Saya akui bahwa saya gagal dalam pemurnian ini. Kontestan nomor 27 yakin dan terbang ke atas ring dengan bahan tembaga ilahi tingkat rendah yang dia miliki telah diberikan penghargaan. Namun, dia akan segera diundang oleh berbagai keluarga bangsawan. Tentu saja, Longge, kamu telah maju, kata sesepuh tingkat Kitai sambil tersenyum. Haha, Longge tertawa dan menyerahkan legging perunggu dewa tingkat rendah. Penatua tingkat Kitai ini juga dapat menyempurnakan peralatan tembaga ilahi tingkat rendah, tetapi membutuhkan waktu lebih lama daripada Longge, jadi saya sangat senang setelah melihat legging ini, karena manfaat menjadi wasit adalah memilih peralatan yang disempurnakan di dalam kompetisi. Dia telah memutuskan untuk memilih peralatan yang disempurnakan oleh Longge. Kamu telah mencapai tingkat perunggu ilahi yang lebih rendah sebelum memulai serangan. Kamu pasti akan menjadi lebih kuat setelah memulai serangan. Tetua tingkat Kitai sudah tertawa di dalam hatinya. Setelah Longge berhasil menyempurnakannya, Xiaoling dan yang lainnya tiba-tiba bersorak antusias. Longge melihat ke arah Suanyuan Xiaoyu juga telah menyempurnakan peralatan tembaga ilahi tingkat rendah dan melenyapkan lawan-lawannya. Longge dan Suanyuan Xiaoyu saling memandang dan tersenyum. Mereka berdua mengalahkan lawan mereka dan masuk 64 besar dari 128 teratas. Haha, babak penyisihan pertama telah berakhir, dan 64 pemenang telah dipilih. Sekarang kamu punya waktu istirahat 1 jam. Setelah 1 jam, permainan akan dilanjutkan. Tetua level Qi tertawa. Segera, 64 pemain di atas ring mulai mengatur pernapasan mereka, bersiap untuk menyesuaikan kondisi mental mereka ke puncak untuk menghadapi kompetisi pemurnian senjata yang lebih intens nanti. Ayo, Longge, Huohu berdoa dalam hati. 1 jam kemudian, 64 kontestan di atas panggung selesai mengatur nafas mereka. Oke, sekarang kita bisa memulai babak kedua babak sistem gugur. Harap bersiap. 64 pemain yang tersisa pada dasarnya dapat menyempurnakan peralatan tembaga ilahi tingkat rendah, tetapi siapapun yang menyempurnakannya akan maju. Oke, sekarang semua material tembaga abadi tingkat rendah ada di depan semua orang. Bahan yang tidak dapat dimurnikan akan dihilangkan secara langsung. Bahan yang dimurnikan dari keduanya lebih baik daripada peralatan tembaga abadi tingkat rendah. Penatua tingkat Qi. Karena itu, 64 bahan ditempatkan di depan Longge dan yang lainnya. Kali ini kita harus menyempurnakan senjata tembaga dewa tingkat rendah yang lebih baik. Longge berpikir, lawannya juga ahli pemurnian senjata yang bisa menyempurnakan peralatan tembaga dewa tingkat rendah. Oke, materi telah ditempatkan di depan semua orang, dan kompetisi bisa dimulai. Kata sesepuh tingkat Qi dengan keras. Karena itu, pemurnian senjata dimulai dengan lancar di arena. Penonton di sebelah ring juga berteriak keras, bersorak untuk para pemain di atas ring. Namun, seseorang harus tenang saat menyempurnakan senjata. Seperti yang diharapkan, Longge dan yang lainnya memasang perisai doki untuk mengisolasi gangguan dari luar. Apa yang kita perbaiki kali ini? Longge berpikir sejenak, masih ada pelindung pergelangan tangan yang belum disempurnakan. Pelindung pergelangan tangan tersebut relatif kecil dan seharusnya lebih mudah untuk disempurnakan. Memikirkannya, Longge mulai menggunakan api surgawi untuk melelehkan bahan tembaga ilahi tingkat rendah di depannya. Api langit ungu sangat kuat, melelehkan material hanya dalam 2 jam. Kemudian, Longge menggunakan palu yang dibungkus dengan semangat juang untuk memukul material tersebut dengan cepat dan perlahan, membuat material tersebut berbentuk pelindung pergelangan tangan. Pelindung pergelangan tangan ini berbentuk landak, permukaannya dilapisi paku sehingga memudahkan untuk menyerang musuh. Setelah berhasil memadatkan embrio, Longge mulai mengukir formasi. Formasi logam diukir pada paku untuk meningkatkan ketajamannya. Formasi atribut api terukir di pelindung pergelangan tangan untuk meningkatkan kekuatan serangan. Formasi atribut kayu diukir di dalamnya untuk meningkatkan ketahanan semangat juang. Formasi atribut bumi terukir di samping untuk meningkatkan pertahanan. Formasi atribut air diukir di sebelah formasi atribut kayu untuk meningkatkan fleksibilitas. Setelah 5 formasi diukir, mereka langsung menyatu. Karena pelindung pergelangan tangan yang disempurnakan Longge kali ini relatif kecil, efek fusi formasi juga sangat bagus. Sebelum penyerangan, pelindung pergelangan tangan berbentuk landak ini telah mencapai tingkat dewa. Tingkat tembaga tingkat rendah. Longge melihat gelang itu dengan puas dan tertawa.
Long Ge melihat lawannya lagi. Lawannya sedang mengukir formasi, dan kecepatannya jauh lebih lambat daripada Long Ge. Long Ge tahu dari kesulitan dalam mengukir formasi bahwa kekuatan mental lawan jauh lebih lemah daripada miliknya tidak menyerang, dia pasti akan melakukannya. Tidak bisa mencapai tingkat tembaga ilahi yang lebih rendah. Benar saja, 6 jam kemudian, lawan di sisi berlawanan berhasil menyempurnakannya, tetapi senjatanya hanyalah besi dewa tingkat tinggi, dan hanya mencapai tingkat tembaga dewa tingkat rendah setelah serangan itu. Aku berhasil menyempurnakannya, kata Long Ge kepada sesepuh tingkat Kitai. Ya, lumayan. Tetua Kitai memandang Long Ge sambil tersenyum. Dia menjadi semakin puas dengan peralatan yang disempurnakan oleh Long Ge, peralatan tembaga ilahi tingkat yang disempurnakan oleh Long Ge. Aku kalah. Lawan di sisi berlawanan juga berkata dengan sederhana. Melihat skill Long Ge bahwa dia telah mencapai level Divine Bronze bahkan sebelum dia mulai menyerang, sulit baginya untuk tidak mengaku kalah, dan dia akhirnya menyempurnakan senjata besi ilahi tingkat tinggi untuk membuka serangan. Di masa depan, Anda juga dapat mencapai tingkat tembaga ilahi tingkat rendah, jadi sebaiknya Anda menggunakannya sendiri. Kalau begitu aku maju. Long Ge tersenyum dan menyerahkan gelang itu kepada tetua tingkat Kitai, menjadi salah satu dari 32 teratas. Faktanya, setiap kali Long Ge menyerahkan artefak yang dia perbaiki, dia merasa sedikit tertekan. Itu adalah hasil pemurnian Long Ge, tapi bahannya milik orang lain, dan Long Ge menginginkan hadiah terakhir, jadi upaya ini seharusnya sepadan itu. Mengerti? Haha, selamat telah menjadi 32 besar. Kamu akan menjadi 8 besar dalam 2 putaran. Tetua tingkat Kitai tersenyum, dan kemudian mengambil gelang perunggu ilahi tingkat rendah yang diserahkan oleh Long Ge, tapi dia tidak tahu apakah dia bisa memilih 2 peralatan tembaga ilahi tingkat rendah. Anda tahu, peralatan tembaga ilahi tingkat rendah yang dia sempurnakan sendiri tidak sebagus Long Ge. Saudara Long, selamat. Xiaoling dan yang lainnya berteriak keras di samping ring. Long Ge memandang Xiaoling dan yang lainnya dengan senyuman di wajahnya. Suanyuan Xiaoyu juga maju. Senjata yang dia sempurnakan mencapai tingkat perunggu dewa tingkat rendah sebelum diluncurkan, yang membuat lawannya menyerah. 8 jam kemudian, babak sistem gugur babak kedua berakhir. Semua pemenang adalah pemurni ahli yang dapat menyempurnakan peralatan tembaga dewa tingkat rendah. Mereka akan beristirahat selama 1 jam sebelum melanjutkan dengan babak sistem gugur babak ketiga. Long Ge juga duduk bersila, dengan hati-hati mengatur kekuatan mentalnya dan berusaha mencapai puncak kondisinya. Di stand utama, haha, Long Ge dan Suanyuan Xiaoyu itu benar-benar luar biasa. Mereka telah mencapai 32 teratas selangkah demi selangkah, dan mereka akan bisa masuk 8 besar dalam 2 putaran lagi. Ya, tingkat pemurnian senjata mereka jauh lebih tinggi daripada yang lain. Long Ge memiliki kekuatan mental yang sangat kuat, dan Suanyuan Xiaoyu memiliki keterampilan pemurnian senjata yang sangat kuat. Senjata yang mereka sempurnakan dapat mencapai perunggu dewa tingkat rendah bahkan ketika mereka tidak memurnikannya digunakan. Level ini di luar jangkauan pemain lain, kata tetua level Qi. Sepertinya masih ada 6 orang lagi yang akan datang. Oh, ya, maksudku, mereka tidak bisa bertemu lawan seperti itu sebelum masuk 8 besar. 8 teratas pasti ada 8 di antaranya. Senjata yang mereka sempurnakan dapat mencapai tingkat tembaga ilahi tingkat rendah tanpa menembak, yang berarti beberapa dari mereka harus memiliki kekuatan untuk menyempurnakan tingkat tembaga ilahi tingkat menengah. Kata kepala keluarga Suanyuan. Yah, ada begitu banyak master dalam kompetisi pemurnian senjata ini. Jika mereka dapat menyempurnakan artefak perunggu suci tingkat menengah, itu berarti tingkat pemurnian senjata mereka telah mencapai tingkat puncak dari tetua tingkat Kitai. Penatua tingkat Qi. Haha, bagaimana denganmu? Level berapa yang telah kamu capai sekarang? Saya sekarang dapat memurnikan artefak tembaga ilahi bermutu tinggi, kata tetua tingkat Qi. Ya, lumayan. Setelah saya melewati kesengsaraan surgawi dalam beberapa ribu tahun, Anda dapat bersaing dengan tetua lainnya untuk posisi kepala keluarga. Anda sekarang berada di puncak sistem Qi tingkat ke-9. Selama Anda dapat dengan terampil menyempurnakan artefak tembaga suci bermutu tinggi, Anda tidak jauh dari mencapai tingkat Qi Sun, kata kepala keluarga Suanyuan. Ya, penatua sistem Qi mengangguk. Keluarga Suanyuan memasuki Taoisme dengan menyempurnakan senjata. Semua orang tahu bahwa jika mereka pandai menyempurnakan senjata, mereka juga akan pandai berlatih. Kami bersiap untuk ronde ketiga, mari kita lihat lebih dekat. Kepala keluarga Suanyuan melihat ke arah ring. Di atas ring, babak penyisihan ketiga telah dimulai. Lawan Long Ge juga merupakan ahli peralatan pemurnian yang dapat menyempurnakan peralatan tembaga ilahi tingkat rendah. Namun, Long Ge mengalahkan lawannya dengan mampu mencapai tingkat pemurnian tembaga ilahi tingkat rendah bahkan sebelum dia memulai. Suanyuan Xiaoyu juga mengalahkan lawannya dengan keterampilan pemurnian senjata luar biasa yang sama. Di ronde keempat,
Long Ge dan Suanyuan Xiaoyu juga berhasil mengalahkan lawannya. Itu seperti yang diharapkan oleh kepala dan tetua keluarga Suanyuan. 8 besar telah dihasilkan, dan seluruh area arena bersorak dan merayakan dengan hangat. Sekarang 8 teratas telah diproduksi, dan 8 teratas tahun ini sangat kuat. Peralatan yang mereka sempurnakan dapat mencapai tingkat perunggu dewa tingkat rendah bahkan sebelum diluncurkan. Oleh karena itu, 8 teratas ini pasti layak menyandang nama mereka. Kata tetua tingkat Qi dengan keras. Tiba-tiba, seluruh area arena bertepuk tangan meriah. Oke, sekarang, mari kita berikan 8 hadiah teratas dari keluarga Suanyuan kita. Karena mereka semua ahli dalam pemurnian senjata, hadiah terbaik yang kita berikan adalah bahan untuk pemurnian senjata, 10 bahan tingkat tembaga ilahi tingkat rendah. Kata sesepuh tingkat dengan keras. Tiba-tiba, seluruh area arena mendidih. 10 salinan bahan tembaga ilahi tingkat rendah. 8 orang berarti 80 porsi, keluarga Suanyuan sangat murah hati. Tapi ini normal. Selama babak sistem gugur, ratusan material tembaga suci kualitas rendah digunakan, jadi barang yang diberikan sekarang tidaklah sedikit. Long Ge mengangguk puas. Dengan bahan-bahan ini, dia dapat meningkatkan peralatannya sebanyak 3 level. Sekarang dia menggunakan peralatan besi ilahi tingkat menengah. Setelah menyempurnakannya, dia dapat menggunakan peralatan tembaga ilahi tingkat rendah meningkat pesat. Terkadang saya memiliki peluang untuk menang melawan Master Kitai level 3. Para pemain lain juga tertawa gembira. Bahan-bahan ini cukup bagi mereka untuk menyempurnakan 10 peralatan perunggu suci tingkat rendah yang sangat bagus. Bahkan jika mereka tidak menggunakannya, menjualnya kepada orang lain akan memakan biaya yang sangat mahal. Oke, sekarang undang 8 kontestan untuk datang dan menerima hadiahnya. Kepala keluarga Suanyuan kami secara pribadi akan memberikan hadiahnya kepada Anda. 8 kontestan termasuk Long Ge, Suanyuan Xiaoyu dengan gembira berjalan ke kursi utama di depan ring untuk menerima hadiah dari kepala keluarga Suanyuan. Kepala keluarga Suanyuan dengan senang hati memberikan penghargaan kepada Long Ge dan yang lainnya. Saat dia membagikan hadiah kepada Long Ge, dia tiba-tiba mengirim pesan anak laki-laki dari keluarga Long, bekerja keras. Ada 12 materi di dalamnya. Ayo pada. Terima kasih. Long Ge tertegun dan kemudian mengirim pesan kembali. Tampaknya persahabatan antara keluarga bangsawan ada di mana-mana. Hanya karena 8 keluarga bangsawan bersatu maka seluruh benua dewa perang bisa stabil. Hanya ketika seluruh benua dewa perang stabil, seluruh neraka bisa stabil, kita bisa melawan beberapa kekuatan kuat di dunia peri. Haha, kepala keluarga Suanyuan tertawa, lalu memberikan penghargaan kepada Suanyuan Xiaoyu. Xiaoyu, mulai sekarang kamu akan menjadi yang tertua dari keluarga Suanyuan kami. Tapi kamu harus bekerja keras di kompetisi selanjutnya. Oke. Suanyuan Xiaoyu kembali setelah sedikit terkejut, tuan dari keluarga Suanyuan sedang berbicara denganku. Mata Suanyuan Xiaoyu bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Dia pasti akan memenangkan kejuaraan. Setelah penghargaan diberikan, tetua tingkat Qi mengumumkan hari libur, dan final-final akan diadakan 1 hari kemudian untuk menentukan juara akhir kompetisi pemurnian senjata. Ayo pergi, ayo kita rayakan. Jarang ada waktu istirahat seperti itu, jadi Long Ge mengundang Suanyuan Xiaoyu untuk merayakannya. Ayo pergi, aku mentraktirmu. Suanyuan Xiaoyu juga sangat murah hati. Dengan kemampuan menyempurnakan senjata dan perhatian keluarga Suanyuan, Suanyuan Xiaoyu sekarang sangat ambisius. Di dalam restoran paling mewah keluarga Suanyuan, restoran Tianfeng. Long Ge dan yang lainnya masih berada di lantai 28 dari terakhir kali, di meja yang sama seperti sebelumnya. Pesan sebanyak yang kamu mau dan makan apapun yang kamu mau. Bagus sekali. Xiao Hong dengan senang hati memesan ratusan hidangan sekaligus. Untungnya, pelayan di sebelah saya sangat pendendam dan memiliki ingatan yang baik, jika tidak, dia akan melupakan hidangan yang dipesan Xiao Hong. Kamu memesan begitu banyak, bisakah kamu menyelesaikannya? Kata Kilin Xiao Qiang yang jujur. Dari samping. Suanyuan Xiaoyu mentraktir kami hadiah. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan makanannya, kamu harus memesannya untuk dilihat. Haha, Long Ge dan yang lainnya tiba-tiba tertawa keras. Tidak masalah, cobalah yang terbaik. Suanyuan Xiaoyu tersentak dan tertawa. Kalau begitu, selamat datang. Xiao Ling juga tersenyum dan ikut bersenang-senang dan memesan ratusan hidangan. Xiao Ling tidak terlalu suka makan, tapi dia suka ikut bersenang-senang. Aku akan pesan juga. Xiao Xing juga tersenyum dan memesan ratusan hidangan sekaligus. Kamu tidak baik melakukan ini, kata Kilin Xiao Liang yang baik hati. Setiap hidangan bernilai berlian peri, dan 1000 hidangan bernilai 1000 berlian peri. Tahukah Anda berapa harga sepotong bahan tembaga ilahi tingkat rendah yang diperoleh Xiaoyu hari ini? Xiao Xing bertanya dengan mulut cemberut.
Sepertinya sepotong berlian bernilai 1 miliar sen. Sepanjang yang kamu tahu, 1000 berlian abadi hanyalah 1/1 dari 1 miliar berlian abadi. Kita bisa makan sebanyak yang kita bisa. Apakah kamu masih ingin memesan? Pelayan itu sudah tersenyum. Semakin banyak hidangan yang dipesan pelanggan, semakin banyak komisi yang akan dia ambil. Aku tidak akan memesan lagi, tapi bawakan saja yang paling mahal. Kata Longge sambil tersenyum tipis. Oke, pelayan itu tersenyum dan pergi memesan yang paling mahal, lebih banyak lebih baik. Saya kira hatinya akan tertawa terbahak-bahak. Semua orang melihat ke arah Longge. Saat ini, semua orang tahu bahwa Longge adalah orang yang paling menikmatinya. Yang paling mahal pasti yang paling langka, dan yang paling langka pasti rasanya tidak terlalu buruk. 5 menit kemudian, hidangan lezat disajikan seperti air yang mengalir melalui bunga dan yang lainnya makan dengan gembira, menikmati makanan lezat. Orang yang berlatih Doki tidak peduli dengan makan, tapi untuk kesenangan, orang biasanya menghabiskan waktu menikmati dan memasak makanan yang enak, karena banyaknya makanan lezat, Longge dan yang lainnya pasti sudah memakannya lagi dan lagi. Jangan makan, mereka hanya akan menggunakan Doki untuk mencernanya sebelum makan, makanlah sampai kamu bahagia. Suanyuan Xiaoyu sedang dalam suasana hati yang gembira dan tidak peduli berapa banyak dia makan, dia juga memesan banyak anggur yang enak dan minum dengan gembira bersama Longge dan yang lainnya. Hari itu, saya kenyang dengan makanan dan anggur, penuh lemak dan mabuk. Segera setelah tagihan dibayar, total 50.000 berlian abadi telah dihabiskan. Ketika Longge dan yang lainnya pergi, pelayan dengan senang hati mengantar Longge dan yang lainnya ke pintu dan terus menyuruh mereka kembali lagi nanti. Kami akan datang lagi. Setelah kompetisi pemurnian senjata selesai, kami akan datang ke sini untuk merayakan kejuaraan. Kata Suanyuan Xiaoyu sambil tersenyum. Haha, kejuaraan itu pasti milik kita. Longge tertawa, lalu membawa semua orang kembali ke hotel. Di hotel tempat Longge dan yang lainnya menginap. Xiaoyu, apakah kamu yakin bisa memenangkan pertandingan sistem gugur besok? Longge bertanya. Saya yakin untuk menang, tapi tidak yakin untuk menang. Bagaimana menurutmu? Longge bertanya. Lawan kita semua dapat menyempurnakan peralatan tembaga dewa tingkat rendah, dan peralatan yang mereka sempurnakan dapat mencapai tembaga dewa tingkat rendah tanpa membuka bagian depannya. Jika mereka semua memurnikan tembaga dewa tingkat rendah, peralatan yang dapat kita sempurnakan paling banyak sama sebagai milik mereka. Kata Suanyuan Xiaoyu. Lalu apa maksudmu? Longge bertanya. Mari kita langsung menyempurnakan peralatan tembaga ilahi kelas menengah. Jika kita menang, kita akan menang. Seberapa yakin kamu? Longge menatap Suanyuan Xiaoyu. Saya tidak yakin, tapi saya yakin. Oke, ayo kita coba. Longge juga berkata sambil tersenyum. Daripada menyempurnakan peralatan tembaga ilahi tingkat rendah yang tidak menantang, lebih baik menyempurnakan peralatan tembaga ilahi tingkat menengah maju, dan jika kalah, kamu akan kalah. Kakak Long, ayolah Xiaoyu. Baiklah, mari kita atur nafas kita selama 6 jam dulu, sesuaikan kondisi kita sampai puncaknya, lalu pergi ke kompetisi. Kata Longge. Ya, Suanyuan Xiaoyu mengangguk setuju, lalu duduk bersila untuk bermeditasi. Huohu dan yang lainnya juga bermeditasi di dekatnya, membentuk perisai dendam besar untuk melindungi Longge dan Suanyuan Xiaoyu di dalam. 6 jam kemudian, setelah menyelesaikan penyesuaian nafas mereka, Longge dan Suanyuan Xiaoyu sangat bersemangat. Sekarang mereka memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menyempurnakan artefak perunggu dewa kelas menengah. Ayo pergi, kata Longge. Oke, kata Suanyuan Xiaoyu. Longge adalah orang pertama yang keluar ruangan, diikuti oleh Suanyuan Xiaoyu, Huohu dan yang lainnya, terbang langsung menuju area arena kompetisi pemurnian senjata. Hari ini adalah hari terakhir kompetisi pemurnian senjata, dan seluruh area arena dipenuhi orang. Ada begitu banyak orang. Inspirasi kecil menghela nafas. Ya, ada lebih banyak orang daripada kemarin. Sepertinya semua orang tahu bahwa permainan akan lebih seru menjelang akhir. Kata Qilin Xiaobai sambil tersenyum. Baiklah. Permainan akan segera dimulai. Xiaoyu dan aku akan pergi ke ring. Kalian bisa menyemangati kami di samping. Longge berkata sambil tersenyum. Iya, ayo, berteriaklah sekeras-kerasnya. Xiao Ling tertawa. Longge dan Suanyuan Xiaoyu terbang ke atas ring sambil tersenyum. Di atas ring, ada 8 pemain, termasuk Longge dan Suanyuan Xiaoyu. Kedelapan pemain ini dapat dengan mudah memperbaiki peralatan perunggu dewa tingkat rendah. Jika ada di antara mereka yang ditempatkan di keluarga bangsawan lain, mereka akan diperlakukan sebagai harta karun, karena tidak banyak ahli yang dapat memurnikan peralatan tembaga ilahi tingkat rendah, dan mereka juga yang terbaik dalam menyempurnakan peralatan tembaga ilahi tingkat rendah, yang membuatnya semakin populer. Tapi sekarang mereka harus memutuskan siapa yang terkuat.
Oke, sekarang saya umumkan bahwa 8 babak sistem gugur teratas telah dimulai, dengan duel 2 lawan 2. Yang memiliki peralatan halus tingkat tertinggi dan kualitas tertinggi akan dipromosikan. Bukankah itu memurnikan peralatan tembaga ilahi tingkat rendah? Semua levelnya sama, itu hanya tergantung pada kualitasnya. Suanyuan Xiaoyu tersenyum, lalu memandang para tetua di tingkat Qi dan berkata, "Tetua, saya ingin menyempurnakan peralatan perunggu suci tingkat menengah, oke." Begitu dia mengucapkan kalimat ini, seluruh arena tercengang dan seluruh area arena menjadi gempar. Suanyuan Xiaoyu itu sebenarnya mengatakan dia ingin menyempurnakan peralatan tembaga ilahi kelas menengah. Apakah dia gila? Bahkan para tetua keluarga Suanyuan tidak memiliki banyak orang yang dapat menyempurnakan peralatan tembaga ilahi kelas menengah itu. Kata penonton A. Saya kira dia ingin sekali membenahi, karena dia harus berjuang keras untuk lolos. Kalau menang, dia akan dipromosikan, jika kalah, dia akan tersingkir. Daripada membandingkan kualitas yang sulit dievaluasi, lebih baik menggunakan level untuk mengalahkan orang lain. Kata audiens B. Kalau begitu, apakah menurutmu dia bisa beradab? Tanya audiens A. Saya tidak tahu, kata penonton B. Di arena. Maksudmu, kamu ingin menyempurnakan peralatan tembaga ilahi kelas menengah? Ya, aku tidak hanya ingin memperbaikinya, tapi Long Ge juga ingin memperbaikinya. Kata Suanyuan Xiaoyu sambil tersenyum, lalu menatap Long Ge. Long Ge mengangguk dan setuju. Oke, saya akan membiarkan Anda menyempurnakan artefak tembaga suci tingkat menengah. 8 orang akan menyempurnakannya pada saat yang sama. Siapapun yang berhasil menyempurnakannya akan menjadi juara terakhir. Tetua sistem Qi tersenyum, wajahnya bersinar kegembiraan. Jika Anda bisa mendapatkan 2 peralatan perunggu dewa kelas menengah, Anda pasti bisa menjadi tetua keluarga Suanyuan. Karena Suanyuan Xiaoyu mengatakan ini, dia pasti yakin buang-buang waktu untuk melanjutkan kompetisi. Siapapun yang berhasil menyempurnakannya akan menjadi juara. Kami setuju. Kontestan lain tertawa, jika mereka berhasil menyempurnakannya, kami akui bahwa kami telah tersingkir. 6 kontestan lainnya tidak memurnikannya. Tampaknya mereka juga berpikir bahwa bahan tembaga ilahi tingkat menengah itu sangat berharga. Mereka tidak cukup percaya diri untuk memurnikannya sekarang, jadi sebaiknya mereka menyimpannya dan menunggu sampai mereka bisa perbaiki nanti. Oke, ayo kita lakukan seperti ini. Kata tetua tingkat Qi setelah mendapat persetujuan dari pemimpin keluarga Suanyuan, dan kemudian menempatkan 8 bahan tembaga suci kelas menengah di depan Long Ge dan yang lainnya. Oke, ayo mulai menyempurnakan. Long Ge memandang Suanyuan Xiaoyu dan berkata sambil tersenyum. Ya, Suanyuan Xiaoyu mengangguk sambil tersenyum, lalu mengangkat tudung Douqi dan mulai menyempurnakannya dengan konsentrasi. Long Ge juga mengangkat topeng semangat juangnya dan mulai menyempurnakannya. Apa yang kita perbaiki kali ini? Tampaknya semua peralatan telah disempurnakan, kecuali armornya, yang paling sulit untuk disempurnakan. Long Ge berpikir dalam benaknya, dan kemudian melihat bahan tembaga ilahi tingkat menengah di depannya. Dengan begitu banyak material, seharusnya sudah cukup bagiku untuk menyempurnakan armor perunggu dewa. Setelah mengambil keputusan, Long Ge mengorbankan api surgawi dan mulai melelehkan bahan tembaga ilahi kelas menengah. 6 pemain lainnya tidak menyempurnakannya, mereka hanya menonton dengan tenang. Kepala keluarga Suanyuan dan para tetua juga memperhatikan. Seluruh penonton di area ring sedang menonton. Tuan, apakah menurut Anda mereka berhasil memperbaikinya? Kamu akan tahu sebentar lagi. Kata kepala keluarga Suanyuan sambil tersenyum penuh teka-teki. Di dalam semangat juang Long Ge, cici api langit ungu membakar material tembaga dewa kelas menengah sampai habis, tapi material ini sulit untuk dicairkan. Bahan dari tembaga ilahi kelas menengah sangat kuat. Itu sangat terbakar oleh api langit unguku dan sangat sulit untuk meleleh. Sepertinya semangat juang dan api langitku perlu ditingkatkan. Hatinya, dan kemudian mengendalikan api langit ungu untuk menembak lebih keras. Bahan tembaga ilahi kelas menengah terbakar. Untuk memurnikan bahan tembaga ilahi tingkat menengah, Anda harus melelehkan bahan tersebut terlebih dahulu. Jika Anda bahkan tidak dapat melewati level ini, tidak perlu memurnikannya. Meskipun Long Ge, Qi Shen tingkat ketiga, memiliki level yang lebih rendah daripada para tetua tingkat Qi Tai, yang jarang adalah api langit relatif kuat, sehingga dapat melelehkan material secara perlahan. Dalam perisai Douqi di sisi lain, Suanyuan Xiaoyu juga melelehkan material dengan serius. Dengan darah keluarga Suanyuan di garis keturunannya dan api khusus keluarga Suanyuan mereka, material tembaga ilahi kelas menengah di tangannya adalah perlahan meleleh. Namun dilihat dari penampilannya yang melelahkan, diperkirakan pencairan tersebut menghabiskan banyak semangat juang. Untungnya, Suanyuan Xiaoyu bertekad dan memiliki pil dafu untuk memulihkan semangat juang, jadi dia tidak perlu khawatir tentang kekurangannya semangat juang. Dengan cara ini,
Long Ge dan Suanyuan Xiaoyu dengan hati-hati melelehkan bahan tembaga ilahi kelas menengah, sedikit demi sedikit. Setelah 10 jam penuh, Long Ge dan Suanyuan Xiaoyu selesai melelehkan bahan-bahan tersebut hampir pada waktu yang bersamaan. Setelah meleleh, Anda bisa mengocoknya. Di dalam semangat juang Long Ge menggunakan palu yang dibungkus dengan semangat juang untuk mulai memukuli material dengan keras agar tidak mengeras saat dingin. Api ungu panas dan material panas menyebabkan gelombang udara panas di sekitar mereka. Suhu yang terik membuat penonton di sekitarnya memakai topeng semangat juang untuk menahan panas terik. Demikian pula, Suanyuan Xiaoyu juga memalu material tersebut sekuat yang dia bisa. Bisakah Long Ge dan Suanyuan Xiaoyu berhasil disempurnakan? Setelah 6 jam berikutnya, Long Ge akhirnya membentuk material tembaga ilahi tingkat menengah menjadi bentuk seperti baju besi. Butuh waktu 16 jam, tapi kondensasi embrio yang paling sulit akhirnya selesai. Armor ini semuanya berwarna putih, dengan pelindung dada berbentuk naga di tengah, 2 bantalan bahu berbentuk harimau di bahu, bentuk sisik ikan di pinggang, dan bentuk cangkang kura-kura di perut meski keras, namun nyatanya bisa dipakai dekat dengan badan dan bisa meningkatkan kebugaran tubuh. Setelah embrio terkondensasi, saatnya mengukir formasi. Karena armor ini sangat besar, maka harus diukir dengan banyak formasi. Sebagai perlengkapan pertahanan utama, armor tersebut sebagian besar harus memiliki formasi tipe tanah. Jadi, Long Ge mulai membentuk formasi. 2 formasi atribut tanah terukir di bahu, 1 formasi atribut tanah terukir di bagian belakang baju besi, 1 formasi atribut tanah terukir di kaca dada, 2 formasi atribut tanah terukir di pinggang, dan formasi atribut tanah terukir di pinggang, terukir di perut. Metode, total 7 formasi atribut bumi terukir. Tentu saja, harus ada pertahanan dan juga serangan. Formasi atribut api terukir di cermin jantung untuk melancarkan serangan terkuat kapan saja. Formasi logam yang terukir pada kedua bahu harimau, membuat bahu tubuh juga menjadi senjata penyerang. Formasi atribut air diukir di bagian perut untuk meningkatkan kelenturan gerakan. Formasi atribut kayu diukir di dalam cermin hati untuk meningkatkan pemulihan semangat juang. Sebanyak 11 formasi diukir di seluruh armor, yang memakan waktu 2 jam bagi Long Ge. Setelah formasi diukir, mereka diintegrasikan. Fusi. Saya melihat Long Ge memancarkan kekuatan spiritual, mengintegrasikan seluruh formasi armor. Karena ada banyak formasi atribut bumi, armor ini menunjukkan warna emas, menunjukkan bahwa kekuatan pertahanannya sangat kuat, dan ada sedikit di dalam emas, warna hijau, biru, dan merah membuat seluruh armor terlihat indah. Haha, Long Ge tertawa puas. Armor ini telah mencapai level perunggu dewa kelas menengah bahkan sebelum dibuka. Apa yang terjadi setelah permulaan? Peralatan kelas menengah perunggu dewa pertama Long Ge, tentu saja dia harus menyerangnya sendiri. Aku melihat Long Ge memotong pergelangan tangannya dan membiarkan sedikit darahnya mengalir keluar. Setelah darah mengalir ke armor, seluruh armor tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan semangat juang, armornya lagi berubah menjadi putih keperakan. Dengan demikian, baju besi perunggu ilahi tingkat menengah telah lahir. Baju besi itu berbobot 20.000 kilogram, seluruhnya berwarna putih keperakan, memiliki bahu berbentuk harimau, cermin dada berbentuk naga, perut berbentuk kura-kura, dan pinggang berbentuk sisik, itu memancarkan kekuatan pertahanan dan serangan yang sangat besar. Armor itu mulai berputar mengelilingi nyanyian naga secara spiritual, dan sepertinya itu mulai berlanjut. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa Long Ge berhasil menyempurnakan armor perunggu dewa kelas menengah. 6 kontestan lainnya tidak bisa tidak memuji keterampilan pemurnian Long Ge yang luar biasa, dan seluruh arena juga bersorak hangat. Saudara Long telah berhasil menyempurnakannya, kata Xiao Ling sambil tersenyum. Ya, Huo Wu dan yang lainnya tertawa gembira. Di arena. Haha, sukses. Long Ge tersenyum dan melepas topeng semangat juangnya, menerima ucapan selamat dari para pemain di sekitarnya, dan merasakan sorak-sorai hangat dari seluruh area arena. Long Ge memandang ke arah Suanyuan Xiaoyu, yang lebih kuat dari Long Ge kekuatan mentalnya. Jauh lebih lemah, jadi dia masih dalam tahap pembentukan. Di dalam semangat juang Suanyuan Xiaoyu, dunia luar sama sekali tidak berpengaruh pada Suan-Suan Xiaoyu. Topeng semangat juangnya telah mengisolasi segalanya dari dunia luar. Yang disempurnakan oleh Suanyuan Xiaoyu adalah pedang, karena pedang adalah keahlian terbaiknya. Dia mengukir formasi satu persatu pada pedang yang telah ditempa selama ribuan tahun. Formasi atribut api terukir di atasnya untuk memperkuat serangan. Formasi atribut bumi terukir di atasnya untuk meningkatkan ketangguhan. Formasi logam terukir di atasnya untuk memperkuat ketajaman. Formasi atribut kayu terukir di atasnya untuk meningkatkan pemulihan. Karena kekuatan mental Suanyuan Xiaoyu relatif rendah, sangat sulit untuk mengukir formasi, tetapi semakin sulit, semakin besar kemajuannya. Seiring kemajuannya dalam formasi ukiran,
Kekuatan mentalnya juga meroket, dia semangat juang. Ding tubuh Suan Yuan Xiaoyu tiba-tiba bersinar dengan lampu merah. Suan Yuan Xiaoyu benar-benar ditingkatkan selama proses mengukir formasi. Dari Kisein tingkat ketiga hingga Kisein tingkat keempat. Saya melihat energi spiritual langit dan bumi mengalir deras menuju Suan Yuan Xiaoyu. Suan Yuan Xiaoyu terus menggunakan energi spiritual langit dan bumi untuk mengukir formasi sambil dengan rakus menyerap langit dan bumi untuk mengkonsolidasikan kekuatannya sendiri dan bumi dituangkan ke dalam pedang. Itu benar-benar ciptaan yang menaklukkan langit dan bumi. Semua orang di arena terkejut dengan peningkatan Suan Yuan Xiaoyu selama proses pemurnian senjata. Suan Yuan Xiaoyu memang pemimpin dalam pemurnian senjata keluarga kami. Dari pemurnian senjata hingga Taoisme, tampaknya masa depannya tidak akan terbatas. Yah, sepertinya tidak ada masalah baginya untuk menjadi tetua dari keluarga Suan Yuan kita. Namun, baju besi yang disempurnakan oleh Long Ge juga sangat bagus. Biarkan keduanya menjadi juara, kata kepala Suan Yuan sambil tersenyum. Haha, tetua tingkat Qi tertawa. Di arena, Long Ge memandang Suan Yuan Xiaoyu yang ditingkatkan dengan heran. Orang-orang dari keluarga Suan Yuan benar-benar memasuki Taoisme melalui pemurnian senjata. Setelah meningkatkan pemurnian senjata, senjata yang disempurnakan pasti sangat bagus. Tebakan Long Ge benar. Sekarang Suan Yuan Xiaoyu yang ditingkatkan telah membuat kemajuan besar dalam semangat juang dan kekuatan mental. Dia juga dapat menggunakan energi spiritual langit dan bumi untuk membantu dalam mengukir formasi. 2 jam kemudian, ketika Suan Yuan Xiaoyu mengkonsolidasikan kekuatan Kisein tingkat keempat, sebuah pedang yang tampak sederhana muncul. Pedang ini panjangnya 5 kaki, beratnya 10.000 kg, dan seluruh tubuhnya berkilau. Pedang ini telah mencapai tingkat perunggu dewa kelas menengah bahkan sebelum dibuka semangat juang logam yang mengalir di dalamnya, semangat juang atribut api, semangat juang atribut kayu, dan semangat juang atribut bumi terintegrasi erat dengan bantuan energi spiritual langit dan bumi. Tentu saja Suan Yuan Xiaoyu harus menggunakan pedang seperti itu sendirian. Suan Yuan Xiaoyu menyayat pergelangan tangannya dengan pedang, dan gumpalan darah langsung diserap oleh pedang. Pedang yang telah menyerap darah Suan Yuan Xiaoyu tiba-tiba bersinar merah di sekujur tubuhnya, dan cahaya pedang itu meluap, dan kemudian dengan gembira berputar di sekitar Suan Yuan Xiaoyu, sangat psikis. Haha, aku berhasil menyempurnakannya, kata Suan Yuan Xiaoyu sambil tersenyum, lalu memegang pedang di tangannya, dengan lembut membelai bilah pedang yang ramping, dan kemudian melepaskan perisai semangat juang. Ketika Suan Yuan Xiaoyu melepas topeng semangat juangnya, dia disambut oleh ucapan selamat dari pemain lain dan sorak-sorai orang-orang di seluruh area ring. Suan Yuan Xiaoyu, selamat atas keberhasilan pemurnianmu. Long Ge tersenyum pada Suan Yuan Xiaoyu. Apakah kamu berhasil memperbaikinya? Tanya Suan Yuan Xiaoyu. Ya, Long Ge mengangkat baju besi perunggu dewa kelas menengah dan tersenyum. Haha, aku tidak tahu siapa di antara kita yang menjadi juara. Suan Yuan Xiaoyu tertawa. Kamu akan tahu sebentar lagi. Long Ge berkata sambil tersenyum. Kepala keluarga Suan Yuan tiba-tiba memancarkan aura samar, dan aura master tingkat master tiba-tiba membuat seluruh area arena menjadi sunyi senyap. Seorang master tingkat Qi Zun sungguh luar biasa. Kompetisi pemurnian senjata telah mencapai titik ini, dan juara terakhir telah dipilih. Semua orang melihat ke arah ring. Hanya Long Ge dan Suan Yuan Xiaoyu yang tersisa di atas ring. Para pemain lain telah pergi dengan material perunggu dewa kelas menengah. Juara hanya bisa muncul antara Long Ge dan Suan Yuan Xiaoyu. Siapa di antara mereka yang akan menjadi juara terakhir? Armor tembaga ilahi tingkat menengah yang disempurnakan oleh Long Ge memiliki pengerjaan yang rumit, bentuk yang indah, dan kepraktisan yang kuat. Pedang yang disempurnakan oleh Suan Yuan Xiaoyu menaklukkan dunia, memiliki kekuatan serangan yang kuat, dan sangat kuat. Oleh karena itu, juara ini kompetisi pemurnian senjata ya, kata kepala keluarga Suan Yuan dengan keras. Semua orang di arena menahan napas, menunggu kepala keluarga Suan Yuan mengumumkan nama juaranya. Juaranya adalah Suan Yuan Xiaoyu dan Long Ge. Tiba-tiba, seluruh area ring bersorak, bertepuk tangan untuk 2 juara baru. Suan Yuan Xiaoyu akan menjadi yang tertua dari keluarga Suan Yuan kita, dan hadiah yang akan diterima Long Ge akan sama dengan yang diberikan oleh para tetua. Long Ge dan Suan Yuan Xiaoyu keduanya tertawa. Long Ge ingin mendapatkan materi, dan Suan Yuan Xiaoyu ingin mendapatkan posisi penatua. Keduanya mencapai tujuan mereka. Huo Wu dan yang lainnya di bawah ring juga bersorak untuk Long Ge dan yang lainnya untuk memenangkan kejuaraan. Oke, tolong undang Long Ge dan Suan Yuan Xiaoyu untuk datang dan menerima penghargaan. Segera, Long Ge dan yang lainnya dengan gembira naik untuk menerima penghargaan tersebut. Hadiahnya kali ini lebih kaya dari tahun-tahun sebelumnya. Itu adalah 5 bahan untuk menyempurnakan peralatan tembaga ilahi kelas menengah. Long Ge dan Suan Yuan Xiaoyu sangat bersemangat.
Anda harus tahu bahwa bahan tembaga ilahi tingkat menengah 10 kali lebih berharga daripada bahan tembaga ilahi tingkat rendah. Keluarga Xuanyuan sangat bersedia memberi, dan tampaknya sulit bagi Long Ge dan Xuanyuan Xiaoyu untuk tidak menghargainya. Terima kasih, Tuan Xuanyuan. Long Ge berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih, Guru. Xiaoyu, ini lencana yang lebih tua untukmu. Memiliki lencana ini setara dengan bertemu dengan keluarga Xuanyuan kami. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Terima kasih, Tuan. Xuanyuan Xiaoyu mengambilnya dengan penuh semangat, tangannya sedikit gemetar, lalu dia mengambil lencana itu ke tangannya dan melihat palu untuk pemurnian di permukaan, yang melambangkan bahwa keluarga Xuanyuan terkenal dengan pemurnian senjatanya, dan di belakangnya ada nama Xuanyuan Xiaoyu. Oke, kalian berdua pasti berteman baik, kan? Tanya kepala keluarga Xuanyuan. Ya, Long Ge dan Xuanyuan Xiaoyu mengangguk. Saya harap persahabatan Anda akan terus berlanjut, dan saya juga berharap persahabatan antara keluarga Xuanyuan kami dan keluarga Panjang akan terus berlanjut. Ya, Long Ge dan Xuanyuan Xiaoyu mengangguk. Oke, saya nyatakan bahwa kompetisi pemurnian senjata ini telah berakhir dengan sukses. Selamat menikmati hidup Anda di keluarga Xuanyuan. Tiba-tiba, seluruh area arena bersorak hangat. Di hari-hari berikutnya, para ahli pemurnian senjata masih mendiskusikan keterampilan mereka, dan keluarga bangsawan juga terus-menerus merekrut master yang menurut mereka memiliki potensi besar. Namun hal ini tidak menarik bagi Long Ge dan yang lainnya. Long Ge dan yang lainnya masih muda dan memiliki cita-cita serta balas dendam masing-masing dari berbagai keluarga bangsawan. Tentu saja alasannya adalah mereka dapat menemukannya dengan santai. Ayo pergi, rayakan bahwa kita memenangkan kejuaraan, kata Xuanyuan Xiaoyu dengan bangga. Dia masih ingat kata-katanya yang berani dan pergi ke Menara Tianfeng lagi setelah memenangkan kejuaraan. Ayo pergi, Menara Tianfeng, Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu berangkat dulu. Huo Wu dan yang lainnya mengikuti Long Ge dan Xuanyuan Xiaoyu dan terbang menuju Menara Tianfeng. Lantai 28 Gedung Tianfeng. Berita bahwa 2 orang dewasa memenangkan kejuaraan telah menyebar di kota Xuanyuan. Saya tahu bahwa orang dewasa akan kembali, jadi saya sudah bersiap untuk meminta makanan. Pelayan terakhir kali berkata kepada Long Ge dan yang lainnya senyuman. Apakah kamu sudah memesan semua makanan termahal? Long Ge memandang pelayan dan tersenyum. Semua sudah dipesan. Pelayan itu tersenyum. Oke, ayo, kalau begitu, aku akan mentraktirmu kali ini. Juga, bawakan semua anggur terbaikmu. Kita akan minum 3.000 cangkir. Long Ge berkata dengan bangga. Kami sudah menyiapkan ini, dan 10 meja telah disiapkan. Long Ge dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Tampaknya setelah pelayan merasakan manisnya menerima komisi sekali, dia ingin mendapat banyak uang lagi kali ini. Tapi Long Ge dan yang lainnya punya banyak uang, jadi mereka hanya perlu bahagia. Ayo, makan sebanyak yang kita bisa. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu mengajak semua orang makan dengan gembira. Oke, Xiao Ling dan yang lainnya, lapar, setelah seharian menonton kompetisi pemurnian senjata. Setelah melihat begitu banyak makanan enak, tentu saja mereka makan dengan gembira. Para pelayan di sebelah mereka menyajikan dengan rajin dan membawakan hidangan sebanyak yang disukai Long Ge dan yang lainnya. Setelah kenyang, Long Ge dan yang lainnya mulai minum anggur. Lakukan, semoga Long Ge dan Xuanyuan Xiaoyu kita memenangkan kejuaraan, kata Xiao Bai sambil bersulang. Oke, lakukan, semuanya mengangkat gelas mereka dan meminum semuanya. Setelah meminum anggur pedas, wajahku menjadi merah. Pergi, aku berharap kakak Long menjadi lebih baik saat dia menyempurnakan senjatanya. Huo Wu mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum, lengannya yang berwarna merah muda dan berukir giok berwarna putih dan bergerak. Oke, lakukan. Semuanya mengangkat gelas mereka dan meminum semuanya. Silakan, saya berharap Xiaoyu mendapatkan perjalanan yang menyenangkan setelah menjadi seorang penatua. Oke, lakukan. Semuanya mengangkat gelas mereka dan meminum semuanya. Lakukan, saya berharap kita semua memiliki perlengkapan yang bagus untuk dipakai. Xuanyuan Xiaoyu mengangkat gelasnya dan berkata, implikasinya adalah Long Ge dan dia akan menyempurnakan perlengkapan untuk dipakai semua orang. Oke, lakukan. Semuanya mengangkat gelas mereka dengan gembira dan meminum semuanya. Lakukanlah. Semoga perjalanan kita di masa depan lancar. Long Ge mengangkat gelasnya dan berkata. Oke, lakukan. Semuanya mengangkat gelas mereka dan meminum semuanya. Kering, hari itu, saya sangat mabuk. Dalam beberapa hari berikutnya, Xuanyuan Xiaoyu pergi ke keluarga Xuanyuan untuk mempelajari beberapa hal tentang keluarga Xuanyuan dan untuk memenuhi sebagian hak dan kewajibannya sebagai penatua, sementara Long Ge dan yang lainnya mulai bermain di keluarga Xuanyuan. Setelah bermain-main selama beberapa hari,
Long Ge dan yang lainnya akhirnya memutuskan untuk pergi dan melanjutkan perjalanan. Long Ge, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Mengapa tidak tinggal bersamaku? Aku sekarang adalah yang tertua dari keluarga Suanyuan. Tidak, kita masih punya urusan sendiri, kata Long Ge sambil tersenyum. Kalau begitu, aku akan pergi bersamamu. Apakah kamu akan melepaskan posisimu sebagai penatua? Long Ge bertanya. Sesepuh tidak perlu melakukan apapun, kembalilah ketika keluarga dalam masalah. Oke, Long Ge menepuk bahu Suanyuan Xiaoyu, dengan kamu bergabung dengan tim kami, kekuatan tim kami meningkat pesat. Haha, mulai sekarang kita akan berbagi suka dan duka, kata Suanyuan Xiaoyu sambil tersenyum. Baiklah, ayo berangkat beberapa hari lagi, kata Long Ge sambil tersenyum. Kenapa? Suanyuan Xiaoyu bertanya. Karena peralatan tingkat tembaga ilahi yang kamu janjikan untuk disempurnakan untuk kami belum terpenuhi. Haha, aku hampir lupa, biarkan Long Ge dan aku menyempurnakan peralatan tingkat perunggu ilahi untukmu. 700.